Oke, teman-teman, materi pertama ini berjudul Relationship Mastery gitu ya. Ini materi tentang bagaimana kita membangun hubungan kerja, hubungan keluarga, hubungan bermasyarakat gitu ya. Jadi ini isinya bagaimana kita berhubungan dengan orang lain gitu ya. Nah, ada banyak subtema di dalamnya. Yang pertama adalah kita ini laki dan perempuan itu manusia yang berbeda gitu ya. Sering konflik, sering clash karena ada persoalan signifikan yang memang faktanya itu berbeda, tidak bisa disamakan gitu ya. Nah, ada quote yang menarik, men are from Mars, women are from Venus gitu ya. Ini sebuah buku gitu ya, buku real, sebuah penelitian wanita itu bagaimana, laki-laki itu bagaimana. Sampai seolah-olah dikesankan wanita itu dari planet lain gitu dibanding laki-laki karena berbeda, totally berbeda gitu ya. Nah, perbedaannya dari sisi apa nanti kita akan bahas gitu ya. Yang pertama adalah dalam hal menyelesaikan masalah dan penyelesaiannya wanita dan perempuan laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya. Kalau laki-laki itu berpikir setiap ada masalah itu diselesaikan gitu ya. Tapi wanita tidak begitu. Wanita itu justru menciptakan masalah untuk membangun sebuah koneksi gitu. Jadi makanya dalam sebuah hubungan bisnis atau hubungan keluarga itu beda sekali. Wanita itu sering create problem gitu, make problem dalam rangka membangun koneksi gitu ya, membangun koneksi dengan anaknya. Dia bikin masalah gitu ya, sehingga dia punya waktu intens dekat dengan anaknya. Dengan suaminya dia bikin masalah dengan suaminya supaya dia bisa dekat dengan suaminya gitu. Tapi kalau laki-laki setiap kali ada masalah ini harus diselesaikan. Jadi beda tolak belakang, betul ya. Yang laki bernafsu untuk menyelesaikan, yang wanita bernafsu untuk membuat masalah. Jadi kalau dalam rumah tangga tidak pernah selesai gitu. Maka kenapa jangan berharap dalam keluarga itu, karena keluarga itu isinya cuma dua, suami istri gitu ya. Kalau di kantor kan banyak ya, lakinya banyak, perempuannya banyak. Kalau di rumah tangga itu isinya cuma dua, laki perempuan, masalah tidak akan pernah selesai karena yang satu menciptakan masalah, yang satu menyelesaikan masalah gitu. Orientasinya berbeda-beda gitu ya. Jadi jangan sampai salah berpikir begini. Saya dulu pertama kali menikah sama Budia sampai dipanggil sama mertua saya, kamu itu jangan marah-marah terus sama istri. Saya bukan marah-marah, Bu, saya itu hanya meluruskan, jangan pernah bikin masalah lagi. Masalah satu diselesaikan, bikin masalah lagi gitu. Memang ternyata wanita begitu gitu ya. Jadi wanita itu akan meng-create masalah terus. Ini dalam rangka membangun koneksi, membangun hubungannya lebih baik gitu ya. Jadi kalau wanita sesama wanita bisa paham gitu ya. Tapi kalau wanita dengan laki-laki berorientasi harus menyelesaikan, perempuan harus menciptakan. Jadi tidak akan pernah selesai gitu. Nah, di kantor juga begitu. Ada sesuatu hal sedikit ini berupaya wanita berusaha gimana caranya ini di blow up sedikit supaya jadi masalah, sehingga dia punya kesempatan untuk membangun koneksi dengan teman-temannya, begitu loh ya. Nah, sementara yang laki-laki tidak sabaran gitu, harus ini selesai, segera diselesaikan. Padahal konteksnya berbeda. Wanita itu butuh masalah untuk membangun koneksi. Nah, laki-laki itu tidak butuh masalah karena setiap kali ada masalah dia harus menyelesaikan gitu. Nah, ini sesuatu yang berbeda gitu ya, harus betul-betul dipahami. Makanya nanti yang laki-laki harus betul-betul bisa memahami kalau wanita itu sering bikin problem gitu. Itu sudah kodratnya begitu gitu ya, sudah diterima saja, tidak perlu diselesaikan gitu. Itu bagian dari cara wanita untuk membangun hubungan, memperbaiki koneksi gitu ya. Nah, kemudian current case vs accumulation case. Kalau laki-laki itu ketika ada masalah itu tunggal satu itu. Gitu ya. Current case gitu. Namanya current case itu ya, case itu misalkan contoh nih. Suatu saat ini konteks hubungan kerja ya, Mas, tapi nanti bisa ditarik ke hubungan keluarga gitu. Misalkan Mas Alif buat kesalahan ke Mbak Ina. Maka atau sebaliknya, ini yang current case ya, Mbak Ina buat kesalahan kepada Mas Alif, misalkan tugasnya tidak selesai atau kata-katanya menyakiti gitu ya. Maka Mas Alif melihat hanya satu case ini saja, oh Mbak Ina sekarang bikin masalah buat saya gitu. Tapi kalau wanita itu diakumulasi terhadap dulu sekali gitu. Ya kalau kerjanya masih sebentar kan belum punya memori, Mas. Tapi kalau suami istri misalkan kayak saya gitu ya, saya sudah 10 tahun, baru juga 10 tahun saya menikah itu. Kalau saya bikin persoalan sama Budia, maka persoalan saya itu diakumulasi. Kamu itu memang jahat ya. Kamu sekarang bikin masalah, dulu bikin masalah, dicampur aduk masalahnya seolah-olah jadi besar sekali gitu. Ya, jadi
Wanita kalau marah itu selalu besar marahnya, selalu masalah besar gitu. Kenapa bisa besar? Karena masalahnya diakumulasi sejak dulu kenal pertama, dulu belenjani janji gitu, janji tidak ditepati. Kemudian suatu saat apa masalah lagi apa, diakumulasi berapa puluh masalah yang dikumpulin jadi satu. Wanita begitu. Makanya setiap kali wanita marah selalu marahnya besar gitu. Kalau laki-laki marah ya kecil gitu. Jadi laki-laki sering bilang begini, kamu tuh jangan membesar-besarkan masalah, cuma masalah sepele gitu aja. Bukan itu masalahnya, karena dia mengakumulasi masalah yang lalu-lalu kumpulin jadi satu, gitu. Ya, bisa paham ya? Kira sampai di sini ya. Jadi kalau laki-laki ya current case ya ini tok masalahnya gitu. Tapi wanita enggak gitu. Kalau laki-laki masalah besar jadi kecil karena dianggap oh ini aja sepele lah gitu. Tapi kalau wanita masalah sepele bisa jadi besar karena ditumpuk-tumpuk dengan masalah yang lalu-lalu itu jadi satu gitu. Jadi kayak trigger diingatkan gitu, diingatkan, oh kamu dulu pernah bikin masalah ya gitu, diingetin gitu loh. Jadi ada satu masalah itu diingetin, maka laki-laki diharapkan lebih bijaksana untuk tidak bikin masalah, karena itu tadi yang terjadi. Masalahnya itu besar terus gitu, ya masalahnya itu besar terus gitu. Nah kemudian dalam konteks komunikasi gitu ya, wanita itu seringkali mengatakan sesuatu yang sebaliknya dari maunya gitu. Nanti saya tunjukkan lagi pada saat proses amigdala seperti apa, itu lebih parah lagi. Amigdala itu emosi yang sangat intens, misalkan kayak PMS gitu ya. Itu emosinya intens sekali, tapi bukan hanya PMS. Emosi intens itu ada 6 trigger yang menyebabkan, nanti saya tunjukkan gitu ya. Nah, kalau laki-laki dalam konteks komunikasi, laki-laki selalu to the point, mengatakan apa maunya, tapi wanita selalu dibalik gitu ya. Nah, ini membuat kalau kita tidak sadar itu salah-salah melakukannya gitu. Ini penting gitu ya. Tapi kalau apakah di kantor seperti itu? Seperti itu kalau terjadi emosi yang intens gitu. Karena kodrat wanitanya tetap ke bawah kan. Walaupun kita ini profesional misalkan. Saya misalkan direktur dengan Mbak Fitri atau dengan Budia. Kalau kondisinya fine-fine aja, emosinya stabil ya pasti nggak kebalik-balik karena urusan kerja kan. Tapi kalau dia lagi deep emosional, lagi emosinya intens, itu bisa berubah-ubah gitu. Bisa kita ini disuruh keluar rapat, sesungguhnya dia diminta rapat gitu. Bisa bolak-balik gitu ya. Nah ini konteksnya ya. Nah kemudian begini, wanita itu memiliki kata-kata lebih banyak dibanding laki-laki. Laki-laki itu hanya punya stok kata-kata sehari itu 7.000. Wanita 20.000, bedanya 3 kali lipat, betul ya. Makanya kenapa orang selalu bilang wanita lebih cerewet gitu. Sesungguhnya enggak gitu, karena kodratnya wanita memiliki stok kata-kata lebih banyak gitu ya. Jadi yang terjadi adalah kalau wanita marah itu kata-katanya banyak sekali, betul ya. Ya. Atau begini, Mas Ali pernah ngalami nggak misalkan datang ke rumah itu sambutannya kata-katanya panjang banget gitu. Kita sampai nggak ngerti, kita sampai blank gitu. Saya sering ngalami kayak gitu ya. Tapi karena Budia juga ngantor, habis kata-kata 20.000-nya sudah dihabisin di kantor, sehingga pulang sama-sama diem-dieman gitu. Tapi kalau perempuan, seorang istri di rumah tidak kerja, maka suami pulang, stok kata-katanya masih penuh gitu. Jadi sampai bosan kita dengerin apa aja diceritain gitu ya, panjang sekali gitu. Dan itu memang harus dihabiskan Mas, karena itu menyangkut emosional. Karena kalau emosinya kalau kata-kata itu tidak dihabiskan, maka emosinya akan tidak stabil gitu ya. Laki-laki kata-katanya sedikit, apalagi dia sudah di kantor, sudah meeting berkali-kali, sampai rumah udah bisu dia, udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Sama seperti ketika kita rapat gitu ya. Kalau rapat itu laki-laki ngomongnya sedikit-sedikit gitu ya. Laki-laki, perempuan bisa banyak berkembang kemana-mana, itu harap disadari gitu ya. Wanita memang punya stok kata-kata yang banyak, maka wanita kalau di rumah itu saya menganjurkan ya, kalau sesi-sesi konsultasi klinik gitu ya, saya menganjurkan coba istri itu ajari dia karaoke, latihan karaoke, sehingga dia di rumah itu sendirian karaoke aja terus sampai nanti suaminya pulang ke rumah stok kata-katanya habis gitu. Karena itu bikin emosi buat laki-laki gitu. Kalau kata-kata yang terlalu banyak, apalagi kita capek gitu ya. Wanita juga harap paham gitu ya. Wanita juga harap mengerti bahwa laki-laki itu stok kata-katanya sedikit. Dia nggak bisa jawab kalau kita ditanya banyak hal gitu. Apalagi sudah habis di kantor gitu ya. Nah ini yang sudah menikah Mbak Rizka ya, Mbak Ina belum ya. Nah jadi kira-kira kayak begitu ya gambarannya ya. Nah terus kemudian perlu diketahui juga konsep me time vs curhat gitu ya. Laki-laki itu butuh me time. Wanita nggak butuh me time ya. Jangan salah, wanita itu butuh curhat.
Jangan dibalik-balik gitu ya. Artinya juga sebaliknya begini, wanita curhat ke suaminya itu juga enggak diterima baik, karena laki-laki itu butuh menyendiri. Laki-laki itu butuh punya gua gitu loh, punya gua sendiri gitu. Saya kalau di rumah itu punya kesempatan saya harus sendirian gitu ya. Enggak boleh diganggu siapapun. Saya perlu merenung, saya perlu mengevaluasi sesuatu gitu. Tapi kalau perempuan itu butuh curhat ya, karena di rumah cuma isinya berdua ya, laki-laki walaupun tidak suka curhat, ya coba dengerin aja, cuman minjemin telinga doang kok. Kita nggak perlu jawab apa-apa. Kalau wanita curhat itu cuman didengerin doang, tidak butuh dijawab, tidak butuh dikasih solusi. Kalau dikasih solusi malah 20.000 kata-katanya keluar malahan gitu. Ya, jadi kalau wanita curhat itu hanya dia butuh didengerin aja gitu ya. Jadi, tapi ingat juga laki-laki itu butuh me time ya. Kadang-kadang mungkin pernah nggak ngalamin suaminya Mbak Rizka itu diem gitu aja. Itu butuh masuk goa, itu kasih kesempatan, udah mas kamu masuk kamar aja, kasih fasilitas ya, udah masuk kamar aja, nggak usah diganggu gitu. Dan itu sebentar aja gitu, sebentar aja. Pokoknya dia butuh sendiri mengevaluasi semuanya, merefleksikan semuanya gitu. Itu beda laki perempuan ya, totally berbeda gitu. Kalau curhat itu butuh ngobrol gitu kan, bayangin, butuh cerita didengerin. Nah kalau me time itu butuh diem, sunyi, bahkan kalau perlu lampu gelap gitu. Ada teman saya itu sampai di rumahnya itu bangun kamar gelap gitu, sebagai tempat bertapa kalau dia bilang. Tapi saya paham, oh ini tempat me time-nya dia, sampai ekstrim kayak gitu. Jadi teman saya itu di rumahnya ada kamar gelap yang memang tidak ada lampu, memang tidak dipasang lampu. Bukannya doknya tidak dipasang, memang didesain tidak ada aliran listrik apapun gitu. Begitu saya masuk, ini kamarmu ini pilih begini kan tidak karo-karoan. Ya memang kita desain begitu gitu. Itu saya paham betul karena saya ngerti ilmunya. Oh itu guanya dia gitu. Wanita laki-laki itu butuh gua. Dia butuh masuk ke dalam keheningan, dia mikir sesuatu gitu ya. Kalau enggak begitu, ini kayak ngecas teman-teman. Laki-laki itu butuh ngecasnya kayak gitu, wanita butuh ngecasnya curhat gitu ya. Kemudian ini juga berbeda. Bagaimana laki-laki menilai sebuah penghargaan gitu ya. Laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam merespon penghargaan gitu ya. Kalau laki-laki itu dikasih silver queen itu bernilai 1. Tapi kalau dikasih sepeda motor bernilai 1000. Kalau dikasih rumah nilainya bisa 1.000.000 gitu ya. Jadi besar banget. Artinya begini, kalau kita memberi penghargaan, memberi hadiah kepada anak kita yang laki-laki, anak kita yang perempuan itu beda. Beda caranya. Melihat konteks ini berarti ya. Sama seperti kita di sini memberi penghargaan itu beda. Laki-laki dengan perempuan itu beda caranya gitu ya. Nah, sekarang lihat perempuan. Perempuan itu dikasih silver queen dinilai 1, dianggap 1 nilainya. Dikasih sepeda motor 1 nilainya juga, dikasih mobil nilainya juga 1, bahkan dikasih rumah pun nilainya 1. Jadi artinya apa? Wanita itu tidak mengerti konsep nilai dalam hadiah. Ya, yang dinilai adalah seberapa sering dia. Jadi sama nilainya ketika kita nyewain Gojek, kita bukain pintu kepada wanita, sama ketika kita membelikan mobil Mercy, nilainya sama cuma 1. Sama kita bukain pintu rumah, sama dengan kita membelikan sebuah rumah, nilainya sama buat wanita gitu. Maka wanita perlu mendapatkan apresiasi sering, berkali-kali, itu penting dibanding laki-laki butuh sekali aja tapi ini impactful, misalkan kasih HP gitu, sudah nanti setahun tidak perlu dikasih penghargaan dia. Tapi wanita harus setiap pagi diucapin selamat, nanti siang kasih apa lagi. Jadi konsepnya begini, kalau kita mau traktir cewek itu caranya nasinya dulu gitu, atau misalkan kita mau bikin Indomie, kasih Indomie, nanti kasih lagi telurnya gitu ya, nanti kasih lagi minumnya gitu, nanti kasih lagi apa lagi gitu. Jadi jangan sekaligus 1 nampan itu langsung sekaligus, itu dihitung 1. Jadi lebih baik diulang-ulang berkali-kali gitu ya. Makanya wanita sering toh setting, kamu lagi ngapain, terus sekarang ngapain, sejam lagi begitu toh, terus gitu kan. Itu bentuk yang dibutuhkan wanita. Wanita itu butuh melakukan seperti itu, tapi laki-laki sedih kalau digituin. Lama-lama misuh-misuh dia. Lama-lama mengganggu gitu loh. SMS kayak gitu itu mengganggu. Saya kalau di SMS Budia itu saya jawab sekali sudah selesai. Dan saking apalnya saya perkataan setelah ini apa, saya jawab langsung di jawaban WA pertama. Saya lagi meeting, habis ini saya ini, nanti kira-kira pulang sampai rumah jam sekian. Saya udah sampai begitu. Pertanyaannya lagi apa yang jam sekian gitu. Jawaban saya bisa panjang sekali gitu, karena saya males gitu kalau ditanya bolak-balik harus jawab, itu mengganggu gitu sampai.
Nah, laki-laki kayak begitu. Laki-laki itu butuh satu besar itu selesai. Termasuk nanti di sini penghargaannya ya begitu. Dikasih apa yang besar atau diapain, diajak kemana, diajak makan bersama berdua gitu itu nilainya besar. Kalau wanita diajak makan bersepuluh atau satu sendirian enggak ada bedanya, sama itu. Diucapin selamat doang itu udah sama nilainya gitu. Ya, bisa pahami ya teman-teman. Artinya nanti kalau mau memberikan hadiah kepada keluarga, pasangan, anak itu beda antara laki perempuan ya. Jadi kalau sekarang sudah ngasih ucapan ulang tahun, ngasih bunga, kalau wanita besok kasih bunga lagi boleh. Tapi laki-laki jangan kasih bunga lagi gitu. Enggak ada nilainya. Nilainya dianggap enggak memberikan penghargaan kalau sama gitu aja. Tapi kalau wanita ya sekali ini dikasih ucapan, nanti kasih ucapan lagi, terus itu sudah luar biasa impactnya gitu. Ya, wanita begitu. Murah, jadi memberi penghargaan pada wanita itu murah jatuhnya. Jadi beliin paket KitKat itu yang satu box ini cukup setahun itu kan, setiap bulan kasih, besok pagi kasih lagi gitu. Kalau laki-laki nggak ada nilainya, ini nilainya dianggap satu, kecil sekali. Tapi nanti kalau dibeliin handphone gitu ya, nanti kalau ulang tahun lagi beliin apa, padahal duitnya sendiri gitu. Budiah itu dalam salah satu ketahuan duluan gitu. Jadi bukan enggak surprise buat saya. Saya itu kan pengen mobil Alphard gitu ya. Mobil Alphard itu bukan untuk saya. Itu saya pakai untuk jemputi tamu gitu. Saya kan sering dapat tamu-tamu yang pejabat, tamu-tamu tokoh-tokoh nasional itu saya sering banget dapat tamu gitu. Nah, saya tuh pengen itu. Nah, Budiah dalam salah satu impiannya pengen memberi hadiah saya mobil Alphard gitu. Tapi itu duit saya juga sesungguhnya kan. Tapi karena saya sudah tahu duluan menjadi tidak surprise gitu ya. Tapi tetap surprise nanti begitu istri memberikan mobil Alphard ya berharga buat saya karena nilainya besar dibanding sekedar kasih ucapan. Itu sudah ada artinya buat saya karena udah sering dikasih gituan gitu, enggak berarti gitu ya, kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Kemarin itu saya mengasih hadiah istri saya itu rumah gitu ya. Caranya saya cicil gitu. Bun, saya kasih uang 25 juta, pikirkan buatlah rumah impianmu kayak apa. Saya kasih arsitek satu di hadapannya dia cerita aja, dibikinkan arsitek jadi gambar senilai 25 juta itu. Jadi saya cicil begitu. Terus kemudian setelah itu dia sudah seneng banget, udah luar biasa buat dia. Kemudian saya nyicil tanah itu bertahun-tahun kejadian itu ya. Kemudian saya ajak negosiasi tanah, Bun, ini tanah yang rumah impianmu itu luasnya sekian, ininya sekian, saya kasih tanahnya. Nih tanahnya, nih sertifikatnya. Itu sudah luar biasa. Jadi jangan langsung tahu-tahu jadi rumah, itu surprise-nya cuma satu dia nilainya. Tapi kalau gini itu udah berkembang, ini udah bertumbuh ini. Terus kemudian setelah itu kita nyari kontraktor. Nyari kontraktor melibatkan dia. Ini ada teman-teman saya ini, tapi ini biasanya begini. Saya berhitung di budget saya hitung, saya arahkan ini paling bagus nih. Ini begini, udah seneng banget. Jadi pelan begitu. Jadi terus sampai akhirnya kita mulai bangun ya. Ini udah hampir selesai. Tapi momen giving saya itu berkali-kali gitu. Jadi kebanyakan orang kan langsung ini, Bun, rumah jadi, sudah langsung beli jadi tuh. Itu udah impactful itu buat wanita. Tapi buat laki-laki ya sudah sekali jadi gitu. Karena enggak ada rasanya ketika pertama kali dikasih tahu kita mau beli rumah sama nanti jadi rumahnya sama kalau laki-laki gitu. Tapi kalau perempuan itu beda, dicicil, dicrit-crit gitu, itu beda sekali gitu ya. Kesannya berkali-kali dia mendapatkan penghargaan gitu. Ya, jadi kalau kita tahu ilmu ini, kita mengelola emosi partner kita, teman kita, pasangan kita itu bisa luar biasa gitu. Impact-nya bisa panjang gitu. Ya. Jadi sekedar diatur waktunya itu menjadi luar biasa impact-nya ya. Nah, terus kemudian ini yang tadi saya bilang amigdala tadi. Apa yang dimaksud amigdala? Amigdala itu adalah ketika emosi lagi intens banget gitu. Kalau salah satunya wanita itu PMS ya. PMS itu emosinya intens banget gitu ya. Intens itu apa? Emosinya mendalam banget. Mudah di sumbu pendek gitu ya, mudah marah, mudah emosi, mudah segalanya, itu namanya sumbu pendek. Nah, ada 6 trigger sebetulnya yang membuat sumbu pendek itu. Setiap orang beda-beda, tapi kira-kira 6 ini yang membuat sumbu pendek itu. Yang pertama lapar. Kalau ada orang-orang tertentu yang lapar itu
sumbu pendek sekali, gampang emosi, terus kemudian marahan, terus serba salah semuanya. Atau yang kedua adalah capek atau lelah ya. Lelah itu lebih ke emosi ya, kalau capek fisik itu lelah, tepatnya lelah ya, emosional, lelah. Kemudian yang ketiga adalah stres. Sebetulnya mirip-mirip ini antara lelah sama stres ini, beda, tapi stres itu sudah dalam ya. Kemudian yang keempat adalah sakit. Orang sakit itu juga mudah sumbu pendek. Yang kelima lupa, yang baru yang keenam nanti saya kasih ya, ini saya lupa. Yang keenam adalah PMS. PMS ini hanya perempuan, laki-laki enggak. Laki-laki 5 ini aja. Nah, coba teman-teman identifikasi ya. Di Arofamina ini semua orang kita sudah tahu karena kita punya datanya. Jadi kita nggak akan ngajak meeting kepada orang-orang yang lapar. Nggak iso mikir dia, sumbu pendek, gitu ya. Jadi ketika kita mau meeting itu kalau nggak pagi sekali atau habis makan siang gitu biasanya. Dan kita tanya, semua udah makan gitu. Kalau sudah aman berarti kita meeting gitu. Karena ini penting gitu. Sumbu pendek itu orang nggak bisa mikir. Ini semua yang bekerja emosinya meledak-ledak gitu. Ya. Tapi ada juga yang PMS enggak kayak gitu. Istri saya enggak PMS. PMS itu biasa aja. Istri saya lelah, sama saya lelah juga. Saya kalau lelah itu enggak jawab. Kalau ditanya apapun itu tidak jawab. Bahkan ditanya ibu saya pun saya enggak jawab. Bayangkan. Karena saya bisa emosi cepat sekali gitu saya. Sumbu pendeknya ya, stres atau sakit. Nah, coba teman-teman kenali. Termasuk keluarganya. Kalau tim nanti saya kasih tahu, saya punya datanya. Mbak Fitri punya datanya. Semua manajer punya datanya, ya. Coba Mas Alif apa? Yang coba diingat-ingat ya. Saya gampang marah itu, cepat sekali emosional itu apa gitu? Karena apa? Stres, sakit, lelah, lapar. Stres ya, oke. Berarti nanti kita tahu catatannya. Nanti catatan ini saya tambahkan ke para leader supaya nanti tahu gitu. Kalau pas lagi loadnya banyak, stresnya banyak, nggak boleh diajak rapat gitu ya, nggak boleh diajak meeting, nggak boleh diajak melakukan apapun gitu. Karena nggak akan bisa diajak ngobrol, diskusi nggak bisa. Bahkan kerja pun nggak bisa. Biasanya kalau lagi seperti itu ya sudah suruh istirahat aja, sudah ngapain aja lah kamu rokokan atau apa yang rokokan. Atau kalau enggak ya sudah kamu pulang dulu boleh gitu. Tapi nanti balik lagi gitu. Gitu ya. Mbak Rizka apa? Capek ya? Iya. Capek itu fisik Mbak? Iya. Capek fisik apa? Capek pikirannya Pak, biasanya kalau capek pikiran itu lebih ke lelah Mbak? Lelah ya? Lelah ya. Kalau capek itu fisikal ya? Ya, lelah berarti sama, saya lelah, Budia juga lelah. Mbak Ina apa? Saya lebih lelah, stres. Mosok kabeh Mbak? Yang paling menonjol gitu, yang paling bikin sering saya kan ini kan pengalaman yang sudah pernah lewat-lewat apa ya? Lelah sih Pak. Lelah ya, banyak yang lelah ya. Oke, banyak. Jadi itu penting gitu ya. Jadi artinya gini, kita juga harus kenali pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita ya, supaya nggak gampang emosi. Ini bikin emosi kayak gini, ini bikin emosi sekali ya. Jadi bikin komunikasi nggak jalan. Yang satu nanya-nanya baik-baik, jawabannya ketus, jawabannya nggak enakan, kita akhirnya kepancing juga kan. Jadi harus dijaga gitu. Ini yang paling sering bikin konflik itu dalam rumah tangga, dalam kantor itu ini paling sering konflik gitu. Karena lapar, ada orang yang lapar itu sumbu pendek gitu ya. Karena lapar, tidak segera diselesaikan, ditanya apa marah, gitu. Jawabannya tidak enak semua gitu. Nah, kalau jawabannya tidak enak kan terpancing emosi gitu. Ya, nah ini pada saat amigdala itu namanya ya, istilah psikologisnya amigdala. Nah, kalau pada saat amigdala itu laki-laki itu hilang fokus, gak bisa fokus apapun gitu. Bahkan dipanggil itu tidak dengar. Baru panggilan ketiga itu baru jawab. Sehingga panggilan ketiga itu yang manggil sudah emosi, betul nggak? Iya. Kita baru jawab, ngapain sih manggil-manggil teriak-teriak gitu kan? Saya tuh sering gitu. Saya dipanggil Budiah ya gitu, nggak dengar. Ya, nggak dengar. Ya, gitu kan, baru gitu kan. Manggil ngapain sih teriak-teriak, saya marah juga akhirnya gitu. Karena kita dalam kondisi amigdala. Sehingga wanita juga harus paham ketika dipanggil 2 kali, oh ini amigdala ini orang gitu. Jadi kita nggak teriak, kita ini marah diteriakin orang kayak gitu, betul nggak? Apalagi laki-laki gitu kan. Sebaliknya, kalau wanita ketika dia amigdala itu dia bisa multi talented, dia bisa melihat 180 derajat, dia kayak tahu semuanya gitu. Bahkan dia ngadep sana, di belakang ada apa itu dia tahu gitu. Segitunya ya. Jadi ada apa ya? Ada
indera keenam gitu loh. Jadi dia tahu gitu. Jadi dia lagi ngerjain apa di belakang. Ini belakang loh, bukan samping kanan kiri. Kalau kita ini kan, kalau kita biasa latihan kan bisa lihat 180 derajat di depan kan bisa lihat toh. Tapi kan nggak bisa melihat belakang toh. Tapi kalau wanita amigdala itu bisa lihat 180 derajat. Bahkan sampai belakang itu bisa gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kapan laki-laki itu mengalami, kalau kondisinya ya, laki-laki jawab WA, saya itu kalau jawab WA intens gitu ya, itu saya kena amigdala juga. Kalau main game gitu, lagi asik-asiknya main game, nggak bisa dipanggil loh mas. Atau mas Alif desain lagi intens banget, lagi seru, dapat ide banyak gitu, nggak bisa dipanggil kan, nggak denger gitu. Nah itu amigdala gitu. Beda konteks tapi rasanya sama, feel-nya tadi loh ya. Kayak kemarin kita banyak belajar feel toh. Jadi emosi yang intens itu feel-nya sama seperti kita lagi intens main game itu seru, kita lagi jawab WA gitu penting gitu ya. Itu begitu itu. Saya sering kali itu sama anak saya gini, ditanya sekali dua kali nggak dengar, baru yang ketiga kali bisa dengar. Itu amigdala itu namanya ya. Jadi bisa paham ya teman-teman, bisa beda sekali. Ini sering bikin konflik juga gitu, karena itu tadi saya sering Budiah itu langsung, saya sama Budiah itu sama-sama D, DISC udah tahu semua ya. Nanti kita masuk ke sana, kita diskusi. Saya sama Budiah itu sama-sama tipenya D. Jadi bayangin saya dipanggil ya gitu, sekali nggak jawab. Nengok aja nggak denger memang gitu. Ya gitu, sudah mulai agak kenceng kan, dan dia juga setengah emosi kan. Begitu ya gitu, udah teriaknya kenceng banget, saya denger gitu. Ada apa? Ngapain teriak-teriak gitu? Saya langsung jawabnya begitu. Akhirnya marah gitu. Nah, ini penting gitu ya teman-teman ya. Di kantor juga bisa kayak gitu loh. Nah, kalau kita lagi intens, tiba-tiba ada pekerjaan kita mau koordinasi begitu kan. Nah, kalau pas amigdala kan resiko itu muncul ya. Jadi teman-teman aware gitu ya. Ini saya menjelaskan ini tujuannya ini informasi masuk ke bawah sadar teman-teman, dan teman-teman punya kesadaran penuh ada case-case kayak begini gitu loh. Sehingga teman-teman aware, mudah banget. Ketika nanti teman-teman menguasai DSC ada tim yang marah-marah lah, kita memaklumi lah dia D kok, yus biarin lah nanti selesai sendiri. Kemudian ketemu teman-teman yang S, yus biarin lah dia S kok, nanti kan dia pasti ngikut, nggak usah diajak, dia ngikut sendiri gitu. Jadi kita itu penuh toleransi gitu akhirnya kalau kita tahu ini semua gitu. Kenapa ini saya katakan bekal ya, karena ini yang psikologi yang kita nggak pernah tahu. Ngomong-ngomong sebelum saya jelasin ini, pernah tahu nggak sih? Nggak pernah tahu kan. Dan itu makanya kan ini penting, ini semua penting gitu ya. Nah kemudian berikutnya, laki-laki itu menganggap sebuah pertanyaan itu harus dijawab gitu ya. Tapi perempuan, wanita itu sebuah pertanyaan itu dianggap sebuah permintaan yang harus dipenuhi gitu. Contohnya misalkan begini. Saya tanya, "Bun, masak apa?" gitu. Itu istri saya itu memaknai saya minta diambilkan makan gitu. Padahal saya cuma tanya aja. Kalau nggak cocok saya nggak makan gitu. Tahu-tahu nih makanya, loh saya nggak minta gitu. Kadang-kadang jadi emosi gitu. Yang ngasih ini, aku udah susah payah lo ngambilin ini, padahal aku tadi ngerjain hal penting loh begitu loh, muncul konflik kan. Nah ini harus paham betul gitu ya. Maka kita hati-hati, "Bun, aku nanya" gitu. Sekarang bahasaku gitu, "Bun, aku nanya aja, tadi masak apa?" gitu. Kalau laki-laki, "Mas, kamu tadi sudah nyuci apa belum?" Kan belum sempat kapan-kapan deh, kan gitu dijawab gitu kan. Tapi kalau wanita, "Bun, kamu sudah nyuci," itu dianggap harus nyuci, dia langsung nyuci pakaian gitu loh. Ya, jadi itu mesti ini ya. Nah, terus kaitannya dengan ini, laki-laki langsung dijawab. Kalau wanita itu kadang-kadang ya, ini tergantung kondisi intens tadi ya, amigdala dan lain sebagainya tadi ya. Kadang-kadang wanita itu perlu 3 kali pertanyaan dalam selang waktu 7 menit. Kalau selang waktunya tidak 7 menit, ini dianggap belum ada gitu. Jadi misalkan, "Bun, tadi sudah ngajari anak-anak gitu. Nanti harus 7 menit tanyain lagi. Kalau dia belum jawab berarti dia belum respon. Nanti harus perlu waktu 7 menit. "Bun, tadi sudah sempat ngajari Rais enggak?" gitu. Anak saya kan. Anak saya itu lucu, nggak pernah mau saya ajari. Minta selalu ibunya, bahkan melahirkan kemarin itu dia telepon ibunya.
Jadi sekolah itu nelpon ibunya, ndak mau bener saya ajarin gitu ya. Terus sampai 3 kali 7 menit baru dijawab. Kadang-kadang begitu, maka laki-laki harus sabar gitu ya. Kalau tahu begitu, saya udah biasa begitu. Karena saya tahu semua, ini sudah bawah sadar saya udah paham gitu saya begini-begini ya. Jadi kalau saya tanya sesuatu nggak dijawab itu, oh ini butuh 7 menitan saya tanya. Saya langsung sadar gitu. Kalau saya tanya, saya langsung memberikan klarifikasi, Bun saya tanya. Nggak saya langsung ngomong, Bun sudah transfer ibu gitu. Kalau pertanyaan saya cuman begitu, maka dia akan langsung transfer. Tapi kalau tanya, Bun saya mau nanya, ibu tadi sudah ditransfer belum? Dia bisa jawab belum dan sudah. Tapi kata-kata saya ini pun kalau tidak langsung dijawab, maka saya butuh 3 kali ngasih pertanyaan lagi gitu ya. Gitu kira-kira ya. Termasuk di kantor bisa begitu dan seterusnya gitu ya. Ya, wanita laki-laki itu beda, maka ini koordinasinya butuh kesadaran. Kalau enggak konflik yang ada gitu ya. Nah, kalau konflik sudah runcing gitu ya. Nah, kemudian laki-laki itu selalu to the point ya. Betul ya, Mas ya? Laki-laki selalu to the point. Wanita banyak kode. Wanita banyak kode. Banyak kode. Dan biasanya yang terjadi sebaliknya gitu. Kemudian, nah saya sampai hari ini belum paham kenapa perempuan tidak bisa baca peta di mobil. Bisa bener? Bisa ya, kadang lewat dikit. Iya toh, selalu gitu kan. Saya tuh sama Budiah itu pernah ya kelewat tuh sampai ngelewati gunung. Salah ya. Terus Bali itu 15 kilo gitu. Ngeri itu. Nah, saya nggak habis ngerti masa peta gini kok nggak bisa gitu. Padahal Budiah itu ya, dia D dan C yang tinggi itu, D dan C. Dan C itu orangnya sangat teliti sekali gitu. Maka teman-teman kemarin tes DSC kan C toh? Ya. Karena orang konting, orang keuangan harus C. Karena kalau enggak C bahaya, salah-salah gitu. Maka harus C gitu. Budiah itu D dan C. Tinggi, dua-duanya tinggi gitu. Nah, kok bisa melihat peta itu selalu salah gitu. Jadi saya kalau nanya peta apa-apa itu, saya minta Budiah menavigasi saya, tapi saya sendiri pegang gitu. Ngeros cek bener nggak di kata-katanya dia gitu. Terus kira-kira nanti ada perempatan kedua baru belok kiri gitu. Saya pastikan oh ya oke, bener gitu. Tapi saya nggak percaya terus sampai betul-betul sampai di lokasi baru saya selesai gitu. Karena selalu salah track recordnya itu. Dan kalau salah udah wis hancur-hancuran pokoknya wis. Keliwatnya itu nggak tahu. Kadang-kadang salah balik arah gitu. Kadang-kadang gini. Kalau peta saya nggak tahu ya, peta di smartphone itu beda-beda. Kalau saya kan pakai iPhone, peta di iPhone itu tidak bisa recenter gitu. Jadi petanya itu harusnya lurus, itu dia turunnya ke bawah, itu dirubah pun dia jadinya naik ke atas gitu, nggak terus balik gitu. Nah kalau di Samsungnya Budia itu bisa bolak-balik berubah menyesuaikan gitu ya. Nah saya nggak tahu di handphone Cina kayak apa. Jadi kalau di handphone saya itu dia nggak bisa handphone dibolak-balik ya, dia tetap mengikuti alur aja. Harusnya misalkan ke kiri itu handphone kita hadapkan ke atas, itu dia akan naik ke atas gitu, bukan rubah recenter ke kiri gitu, nggak begitu gitu ya. Nah jadi tapi menurut saya baca peta apapun istri saya itu selalu salah, dan ini bukan istri saya, semua orang gitu. Ini penelitian di buku Men Are From Mars, Women From Venus itu mengatakan itu terjadi, penelitian itu melibatkan lebih dari jutaan orang. Memang begitu gitu ya. Jadi makanya daripada menghindari konflik ya sudahlah, kita nggak usah. Kalau saya tadi masih supaya enak, atau ada yang menavigasi kan enak, atau nyetir itu. Tapi ya saya masih tetap memastikan saya pegang peta sendiri gitu. Nah ini yang penting. Wanita itu langsung aktif pada saat shifting gitu. Laki-laki itu perlu freeze 10 menit. Contoh misalkan Mas Alif datang ke kantor, turun dari kantor masuk ke ruangan, itu sesaat masuk ruangan tidak bisa ditanya, masih freeze, kayak blank gitu loh, sesaat. Tapi itu kalau dihitung betul ya, itu 10 menit, bukan beberapa detik gitu. Kalau saya ngalami kayaknya beberapa detik, enggak, itu 10 menit gitu. Beberapa detik itu kita jawabnya masih ngawur, tapi kebetulan betul gitu loh, karena sudah bawah sadar toh. Tapi kalau ini masih dipikir, coba tanya yang membutuhkan critical thinking gitu loh, butuh dia mikir gitu. Jangan cuma nanya kamu dari mana, kalau dari mana tidur aja bisa jawab, betul nggak?
Itu kan sudah bawah sadar, nanyanya critical thinking. Mas, misalkan kalau Budia, kalau saya misalkan ditanya, laporan keuangan tahun 2019 gimana gitu. Lagi itu mikir loh. Wah, itu masih blank, 10 menit saya baru bisa jawab. Tapi kalau wanita langsung bisa gitu. Nah, ini konteksnya terjadi ketika kita kesusu gitu ya. Kesusu mau presentasi, laki-laki jangan suruh presentasi, dia blank mesti. Kita kesusu presentasi gitu ya. Kita sudah waktunya tiba, kita sudah harus langsung presentasi, harus wanita yang presentasi duluan, laki-laki nerusin aja gitu. Jadi begitu kita turun dari mobil, pindah ke dalam ruangan itu shifting 10 menit. Lama loh 10 menit nih. Ya. Kalau wanita langsung aktif, dia bahkan lompat jendela pun di luar jendela dia bisa langsung aktif. Ya. Jadi wanita bisa langsung aktif. Nah, ini contohnya di rumah. Saya kalau di rumah itu sampai di mobil itu saya duduk lama di mobil. Supaya freeze saya di mobil, bukan di dalam rumah. Saya jaga, karena begitu saya masuk rumah, ketika ditanya, Budiah itu kan D, orang D itu gampang marah, kan udah lihat toh penjelasannya, emosinya tinggi gitu. Nggak suka orang lambat, pelan itu nggak suka, maunya cepet-cepet semua. Nah, saya sering kali gitu, ketika saya ditanya nggak bisa jawab, kan Budiah juga ngantor ya, dia selalu update urusan kantor kan. Nah, saya kalau nggak bisa jawab itu bisa marah gitu, bisa rame gitu. Maka saya menyelesaikan freeze saya itu di mobil. Saya di mobil sudah langsung saya matiin. Prosesi di mobil selesai. Mobil mati, pintu saya buka, tapi saya masih duduk di situ. Kira-kira 10 menit gitu. Supaya freeze saya habis di mobil. Begitu saya masuk rumah saya sudah selesai gitu. Itu pada saat shifting itu ada freeze-nya ya laki-laki. Kalau perempuan enggak. Nah, ini sudah selesai. Perbedaan laki perempuan di situ ya. Materi berikutnya ini sudah bicara tentang bahasa kasih gitu ya. Tangki emosi. Semua orang ini memiliki tangki emosi ya. Dan tangki emosi ini harus dipenuhi. Kalau tangki emosi ini tidak dipenuhi, maka seseorang menganggap dirinya tidak dihargai, tidak dicintai. Ini bahaya gitu ya. Ini urusan tangki emosi ya. Bahasa kasih itu urusan tangki emosi ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana, ini arahnya lebih banyak ke pasangan keluarga ya. Kalau di kantor itu relatif enggak terlalu berpengaruh banget. Tapi penting gitu ya. Tapi penting, tetap penting. Di kantor nanti juga penerapannya di kantor seperti apa. Tapi ini lebih banyak di rumah. Kalau tangki emosi di rumah sudah terpenuhi, maka di kantor pun dia sudah nggak perlu dipenuhi, sudah aman gitu ya. Nah, seberapa penuh tangki emosi kita gitu ya. Ini penting gitu ya. Kalau tangki emosinya kosong, maka perasaan cinta akan hilang gitu. Perasaan penghargaan akan hilang. Kita nggak ngereken orang lain gitu ya. Nah, bagaimana pertanyaannya cara mengisi tangki emosi itu dengan 5 bahasa kasih. Masing-masing orang beda ya. Contoh misalkan ini contoh, ini saya bacakan ya. Anto menghabiskan waktu 3 jam untuk membuat rak buku untuk anaknya namanya Dewi. Yang diinginkan Dewi adalah bisa ngobrol dan bermain berdua dengan Anton ayahnya tanpa ada interupsi. Salah kan dia? Dia salah. Si Anton menganggap dia membuatkan sesuatu itu ini menjadi bahasa kasihnya, melayani. Dia melayani anaknya itu dia berusaha memberikan bahasa kasihnya untuk anaknya, tapi ternyata anaknya bukan itu bahasa kasihnya. Kenapa Anton melakukan itu? Karena bahasa kasih Anton adalah pelayanan. Dia memberikan pelayanan kepada anaknya. Tapi ternyata anaknya bahasa kasihnya adalah waktu. Karena dia butuh pengen ngobrol intens berdua kan. Nah gitu-gitu. Jadi kita ini memberikan bahasa kasih kepada orang lain itu sesuai bahasa kasih kita. Padahal orang lain itu beda-beda. Sama seperti DISC, beda-beda kan. Kita D, kita cara ngomongnya dengan cara D. Nah kalau ketemu orang D enggak apa-apa. Tapi kalau ketemu orang S akan kayak menindas gitu ya. Ketemu orang I ya kayak enggak bagus gitu ya. Nah, bahasa kasih itu ada 5. Ini contoh yang lain ya. Sari membelikan sahabatnya Lina tas baru. Memberikan hadiah ini ya. Memberikan hadiah. Tapi Lina itu heran. Mengapa Sari nggak nulis apa-apa di kartu ulang tahunnya gitu. Seseorang itu udah dikasih hadiah. Nih hadiahmu gitu. Di kadonya ini dibuka. Hadiah disingkir nih gini. Plek gitu. Tapi dia sibuk nyari. Kok nggak ada ucapan apapun gitu. Bahasa kasihnya ternyata kata-kata pendukung. Bukan hadiah gitu. Beda ya. Kalau begitu terus selama hidup kita merasa salah terus, kita ngerasa tidak pernah dihargai, tidak pernah diisi tangki emosinya, kita menjadi kering, kita bahkan kita ngerasa kita ini diacuhkan, kita ini ditinggalkan, kita tidak dicintai lagi.
Ya, jadi ini bahaya gitu ya, bahaya sekali gitu. Kemudian contoh yang ketiga ya, Rinto memberi Rini pelukan dan kecupan. Ini pasangan suami istri berarti ya. Rini mengerutkan keningnya melihat tumpukan pakaian yang belum disetrika. Jadi suaminya itu memberikan kecupan ke dia, tapi dia malah nggak nyaman. Dia lihat, oh tumpukan masih banyak tuh di sana gitu. Nah, jadi Rinto itu yang memberi pelukan kan Rinto. Rinto itu bahasa kasihnya sentuhan, tapi Rini ternyata dia pelayanan, butuh dilayani, itu butuh diselesaikan, itu tumpukan cucian itu gitu ya. Bahasa kasih itu ada 5 ini. Bahasa kasih itu ada 5. Yang pertama adalah kata-kata pendukung. Saya baca di sini deh ya. Act of service, pelayanan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah word of affirmation, itu kata-kata pendukung ya. Kata-kata pendukung itu ya pujian, ya ucapan terima kasih dan sebagainya. Pokoknya kata-kata positif gitu ya. Kemudian yang ketiga quality time. Quality time itu adalah waktu yang berkualitas gitu ya. Kemudian yang keempat adalah physical touch, itu sentuhan gitu ya. Sentuhan, belayan, sentuhan pokoknya. Kemudian yang kelima adalah hadiah. Ini hadiah gitu ya. Nah, kalau saya itu bahasa kasih saya adalah kata-kata pendukung. Budia bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas gitu ya. Kemudian anak saya Rais itu bahasa kasihnya hadiah. Kemudian anak saya Aisyah itu bahasa kasihnya adalah sentuhan. Anak saya Akhtar yang ketiga itu adalah sama seperti saya, kata-kata pendukung. Jadi diajak ngobrol itu seneng banget ya. Ngobrol itu seneng, dia cerita aja, bayangin. Dia belum bisa ngomong, cerita aja, dikasih waktu ngobrol depan-depan itu cerita. Saya nggak ngerti juga, tapi saya ngomong aja supaya dia nyambung terus gitu. Jadi saya nggak ngerti apa yang dikatakan, bahasanya anak 2 tahun, tapi udah banget, dikasih apa-apa dibuang gitu. Dikasih apa-apa dibuang. Tapi kalau kakaknya itu setiap kali ada orang datang, saudara, teman saya atau siapapun gitu, termasuk dia saya ajak di kantor, ya kok nggak ada yang ngasih saya hadiah ya, selalu itu yang ditanyakan. Apalagi ulang tahunnya udah pasti. Kalau diajak gitu, biasanya anak-anak yang ngerti, yang paling ngerti Bu Ira, itu biasanya dia ngasih coklat, ngasih apa aja gitu sama Rais itu. Nah, Rais itu kalau adiknya semua ulang tahun banyak hadiah, itu yang bukain hadiah Rais, karena udah puas dia dengan begitu aja. Ya, jadi karena bahasa kasih hadiah gitu. Adik-adiknya nggak ada yang bahasa kasih hadiah, jadi dia nggak butuh hadiah. Bahkan Akhtar itu kalau dikasih hadiah dibuang. Gitu. Bayangin, dibuang langsung gitu. Di depan yang ngasih hadiah dibuang gitu. Jadi, nah itu bahasa kasih ya teman-teman. Nah itu semua orang butuh gitu ya. Nah, bagaimana cara mengisi tangki emosi kita, tangki kasih namanya ya. Bahasa kasih dikalikan dengan tindakan kasih gitu ya. Kita tahu bahasa kasihnya, dikalikan dengan tindakan kasih kita harus sesuai dengan bahasa kasihnya, bukan bahasa kasih kita gitu ya. Nggak kena, itu salah gitu. Nah, contohnya gini. Kalau kita tahu bahasa kasih, kita kasih tindakan kasih satu, maka langsung mengisi tangki emosinya. Betul ya? Tapi kalau kita tidak tahu bahasa kasihnya, pokoknya kita asal ngasih tindakan kasih, mungkin itu tindakan kasih kita yang nggak cocok, maka tindakan kasih kita berkali-kali pun, misalkan saya nih contohnya dikasih hadiah berkali-kali, saya setiap ulang tahun kan dikasih hadiah sama anak-anak, nggak ngefek sama sekali, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kadang-kadang nggak saya pakai, kadang-kadang saya kasihkan balik gitu. Itu kita kasih tindakan kasih berkali-kali itu hasilnya tetap 0 teman-teman. Nggak ada pengaruhnya, nggak ngisi tangki kita gitu. Yang paling enak kata-kata pendukung, cuma diucapin selamat, kasih kata-kata pujian, udah selesai, nggak butuh modal itu kan. Kalau hadiah kan banyak, tapi hadiah pun sesungguhnya nggak besar-besar gitu ya. Nah, itu cara mengisi tangki emosi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui tangki emosi kita? Bisa ditanyakan 3 hal ini. Yang pertama adalah, sebetulnya ada tesnya, tapi kalau kita ngetes itu nggak bisa ke anak-anak kecil kan, dia harus baca, nggak bisa. Sama seperti DSC saya ceritakan kan, nggak butuh dites, kita harus ngerti dengan ciri-cirinya aja supaya kita setiap orang bisa paham gitu. Nah, pertanyaannya gini, hal apa yang jika orang yang Anda kasihi, istri atau suami, tidak melakukan, Anda akan sangat tidak nyaman gitu, akan sangat tersakiti gitu? Apa kira-kira yang pengen sekali pasangan Anda atau keluarga Anda itu lakukan buat Anda gitu? Itu bahasa kasih Anda gitu.
Atau pertanyaan kedua, ini hanya menguatkan aja. Satu pertanyaan kalau kejawab bener itu pasti bener gitu. Apa hal yang paling Anda minta atau harapkan dilakukan oleh orang yang Anda kasihi gitu. Jadi misalkan Mbak Rizka, kira-kira suaminya itu pengen melakukan apa? Mbak Rizka itu pengen diapain gitu sama suaminya gitu. Yang paling dalam itu bahasa kasih itu namanya. Kemudian pertanyaan ketiga yang bisa membantu adalah bagaimanakah Anda biasanya menyatakan kasih kepada orang yang Anda kasihi. Jadi Anda kalau pengen memberikan sesuatu yang, jadi misalkan Anda itu pengen menunjukkan kasih Anda kepada pasangan Anda itu, Anda melakukan apa gitu. Anda melakukan apa? Anda pengen menunjukkan apakah sekedar ngomong I love you atau apa. Ini ngetesnya ke pasangan ya, ke pasangan, nggak bisa ke karyawan, ke tim nggak boleh ya. Ngetesnya ke pasangan gitu ya. Jadi kalau itu sudah ketemu ya itu bahasa kasih Anda. Nanti Anda harus nyari bahasa kasih pasangan, Anda harus nyari bahasa kasih anak-anak harus tahu gitu ya. Sehingga penting gitu ya. Jadi bagaimana Anda mengkomunikasikan, karena caranya beda-beda nanti. Contoh nih ya. Kalau bahasa kasihnya itu act of service, pelayanan, maka cara mengkomunikasikannya adalah tunjukkan kesediaan Anda untuk menolong, meringankan beban gitu ya, membantu apalah gitu ya, menyiapkan sesuatu gitu ya. Melakukan apa aja lah, kesigapan untuk melakukan apapun. Kemudian actionnya apa ya, buatin makanan lah atau minuman pagi hari atau bantu tugas sehari-hari di rumah misalkan gitu ya. Kalau misalkan pasangan Anda itu tidak act of service, Anda itu bantu nyuci, bantu setrika, itu tidak ada gunanya sama sekali. Tidak menyentuh hatinya gitu maksudnya, tidak memberikan tidak mengisi tangki emosinya gitu. Lebih baik orang lain aja, dilondrikan aja. Tapi kalau ternyata pasangan Anda itu bahasa kasihnya pelayanan, maka penting itu untuk nyuci bersama, nyetrika bersama, itu penting gitu. Karena itu kegiatan itu menambah, mengisi tangki emosi gitu. Jangan sekali-kali laundry kan gitu. Tapi kalau itu enggak, mending laundry aja, karena aktivitas itu sia-sia, enggak memberikan impact apapun gitu, hanya buang-buang waktu gitu. Apa yang harus diabaikan? Mengabaikan, menunda, lupa mengerjakan tugas-tugas kecil ya. Jadi masa bodoh dengan pekerjaan di rumah itu kan gitu-gitu kan ya. Gitu. Kemudian beda lagi dengan kata-kata dukungan. Kata-kata dukungan itu bagaimana kita mengkomunikasinya, memberikan dorongan, semangat, peneguhan, penghargaan. Penghargaan berarti ucapan terima kasih gitu aja udah bagus banget itu. Mendengarkan secara aktif itu juga bentuk dari mengisi tangki emosinya orang-orang yang bahasa kasihnya kata-kata dukungan ya. Actionnya apa? Kirim pesan, surat, kartu yang tak terduga, ucapan selamat, menyatakan penghargaan dan sebagainya gitu ya. Kata-kata pujian di depan orang itu penting gitu ya. Kemudian yang harus dihindari adalah tidak memberikan pengakuan atau penghargaan atau hasil yang dilakukan. Kata-kata yang mengejek, kasar, kritik tidak boleh gitu ya. Jadi di rumah itu ya dijaga gitu. Harus tahu ini. Kemudian ini sudah harus tahu, sebetulnya kita bahas ini tuh harus tahu ya. Quality time. Bagaimana cara mengkomunikasikan kebersamaan, bercakap-cakap secara pribadi ke pribadi dengan penuh perhatian tanpa gangguan, itu penting gitu. Maka saya itu spend waktu kemanapun gitu ya, itu mesti selalu sama Budia. Saya keluar kota manapun itu selalu bersama Budia gitu ya. Saya kemarin tuh workshop ke Jakarta itu tak rewangi naik mobil supaya punya waktu panjang di mobil sama Budia. Ya ada sopir tapi saya selalu ngajak Budia gitu. Yang workshop saya, Budia yang ngikut aja gitu. Jadi saya ke Bogor itu naik mobil sampai 12 jam itu. Ya, jadi ya itu bagian dari saya mengisi tangki emosinya Budia. Itu perlu ngobrol, punya waktu yang banyak sekali untuk bicara, diskusi gitu. Makanya kalau Budia ke kantor, saya pasti ke kantor. Itu penting gitu ya. Kemudian Budia kan punya meja di sana loh. Ya sudah, saya minta aja, Budia masuk ke ruanganku aja, kerja di ruanganku toh, supaya nanti kita bisa punya waktu banyak. Itu bagian dari itu teman-teman ya. Budia kan tidak pernah toh ngantor di ruangan sana, kan tidak pernah ya, ruangannya di ruangan saya. Itu saya minta supaya kita punya waktu banyak gitu, banyak sekali berdua terus waktu. Karena Budia itu di sela-sela itu mesti cerita apa, cerita doang. Saya kadang-kadang dengerin tok, tidak memberikan respon apapun. Tapi itulah yang dia butuhkan gitu ya.
Kemudian actionnya yang menciptakan momen khusus jalan-jalan, duduk-duduk. Nah ini yang saya bilang, Budia saya minta ruangannya jadi satu sama saya, itu aja sudah. Gitu. Kemudian yang harus dihindari adalah gangguan-gangguan ketika melewatkan waktu bersama gitu ya. Jadi tidak boleh ada gangguan anak-anak. Saya itu punya waktu khusus sama Budia itu. Saya kadang-kadang itu ke McD gitu, tidak makan teman-teman. Ke McD itu sebelah rumah saya itu ada McD. Ada McD Mulyasari. Itu saya datang ke McD itu hanya minum gitu. Dan ini bisa sejam 2 jam saya di situ. Tanpa anak-anak, karena kalau di rumah anak-anak saya 4 loh. Waduh sudah tidak bisa itu, sudah repotnya luar biasa. Sudah bertengkar, berteriak-teriak tidak karu-karuan. Jadi saya keluar rumah gitu, sudah pokoknya kalau anak-anak sudah banyak yang tidur, walaupun belum semua tidur, saya keluar malam gitu sama Budia. Kadang-kadang sampai jam 11, jam 12 baru pulang. Ngobrol doang. Nah begitu. Jadi supaya tidak ada gangguan-gangguan begitu ya. Itu quality time. Kemudian kalau physical touch ya bahasa tubuh. Jadi kita harus banyak menggunakan bahasa tubuh, sentuhan, ekspresi wajah termasuk bahasa tubuh teman-teman ya. Kemudian actionnya ya duduk dekat, tepuk, gandeng, rangkul, dielus, dipeluk sebelum tidur ya. Saya Aisyah itu kalau tidur, anak saya itu selalu saya pegang dadanya lama gitu. Saya juga sambil berdoa, sambil ngerasain denyut jantungnya dia, tapi dia terasa dia seneng banget gitu. Jadi saya pegang dadanya gitu, karena dia sentuhan gitu. Butuhnya disentuh, dibelai gitu. Itu Aisyah itu begitu. Ya, jadi saya pegang dadanya. Yang lain-lain nggak saya gituin dia Aisyah toh, karena saya tahu dia butuh sentuhan gitu. Saya taruh di dada. Dia tidur saya taruh di dadanya. Udah gini aja, saya sambil ngerasain, sambil saya doakan gitu. Sudah, itu luar biasa gitu dampaknya. Maka Aisyah itu sangat dekat dengan saya, sangat dekat sekali gitu. Bahkan makan minta saya cebok, minta saya mandi, minta saya, coba bayangin semuanya gitu ya. Kemudian yang harus dihindari adalah mengabaikan atau menyalahgunakan misalkan menggelitik itu termasuk menyalahgunakan. Kalau dia sentuhan fisik dia emosi ya. Mengganggu itu kegiatan itu mengganggu gitu, tidak boleh gitu. Ya itu. Terus kemudian kalau hadiah, ini terakhir ya, memikirkan hal-hal yang disukai, diperlukan, menunjukkan bahwa Anda sangat menghargai dan memprioritaskan gitu ya. Actionnya apa? Actionnya yang memberi hadiah gitu ya. Hadiah yang bisa menyatakan penghargaan atau kesukaannya dia, koleksi dan lain sebagainya gitu. Yang harus dihindari adalah lupa waktu-waktu khusus gitu, ulang tahun gitu. Saya tuh sampai mereminder gitu ya, ulang tahunnya Rais, jangan sampai anak ini tidak dapat hadiah gitu. Itu bisa marah, bisa emosi luar biasa ya. Setelah itu dia bisa jadi tidak mau sekolah, macam-macam, hanya sekedar kayak begitu aja. Bisa kayak begitu ya. Nah, jadi teman-teman, intinya teman-teman sudah harus melepaskan stereotip Anda. Stereotip itu gaya Anda ya. Stereotip Anda, bertindaklah dengan tulus dengan bahasa kasih pasangan, bukan bahasa kasih diri Anda. Dan Anda akan mengisi tangki emosi pasangan Anda, dan apa yang selama ini Anda dambakan akan terwujud, akan luar biasa gitu. Saya cerita sedikit pengalaman saya gitu ya. Pengalaman saya tuh sering teman-teman, walaupun saya bukan TL, karena kita kadang-kadang kekurangan TL, saya berangkat tuh bawa jamaah gitu ya. Nah, saya sering menyadari gitu ya, saya sebagai TL itu kan melakukan apapun, kayak pekerjaan pembantu kan, melayani apapun lah pokoknya, segala kebutuhan. Nah, kadang-kadang saya itu ketemu jamaah, kebetulan pas cewek pula gitu, bahasa kasihnya adalah pelayanan. Langsung berubah total. Langsung saya ngerasa gitu, saya tahu kan ilmu ini. Waduh, ibu ini kena kena bahasa kasihnya, ini bahaya ya. Selanjutnya bisa dia balik. Saya tuh sering menyadari gitu. Jadi akhirnya saya ngerasa ibu ini di rumah jarang menerima bahasa kasih dari pasangan, sehingga dia ketika saya perlakukan kayak gini dia luar biasa. Bayangin, setelah itu berganti tolak belakang, saya yang dilayani oleh dia. Saya diambilin makanan, bayangin, saya TL loh, diambilin makanan gitu. Terus setiap hari WA saya, Pak, gimana kabarnya, sehat? Loh, saya ini TL ya gitu. Gantian saya. Nah, saya sudah terasa ini harus diputuskan, harus diluruskan. Kalau enggak bahaya, ini bisa berlanjut gitu. Sayanya enggak, tapi dianya bisa jatuh cinta sama saya gitu. Ini saya sering begitu, 3 kali kalau nggak salah saya ngalami case kayak begitu itu. Dan kenanya selalu bahasa
bahasa kasih yang pelayanan, karena saya kan tidak sadar melayani semua kebutuhan toh. Apapun saya bawakan, kalau dia tersesat saya jemput, saya nyari kemana-mana, itu kesannya seolah-olah saya itu kayak dewa penyelamat gitu loh, kayak seolah-olah melebihi suaminya gitu. Bahaya kan itu. Saya tapi selalu langsung sadar, ini kena dia, bahaya ini, saya sadar. Dan ilmu ini sudah kita trainingkan ke semua TL paham, dan yang ngalami case-case kayak gitu tuh banyak teman-teman. Nah, itu hati-hati. Maka kenapa teman-teman selalu pernah dengar cerita toh, kenapa ada cinta lokasi di syuting, di kantor gitu kan, terjadi perselingkuhan di kantor, karena ini gitu, nggak sengaja keisi tangki emosinya, di rumah nggak terisi, karena suami istri nggak paham gitu, keisi dengan nggak disengaja awalnya, keisi begitu aja, kena sudah. Bayangin, tangki emosinya diisi orang lain, kan bahaya, betul nggak? Termasuk anak lebih dekat dengan pembantu itu kenapa coba? Karena tangki emosi anak diisi oleh pembantu, bahaya itu, bahaya sekali. Saya punya saudara kayak begitu. Dia sampai nganggep pembantunya itu ibunya. Orang tuanya itu neneknya. Saya nggak mau sama neneknya, buat orang tua neneknya. Saya mau sama ibu saya, loh kok bisa? Karena ya bayangin semuanya, tangki emosinya diisi oleh pembantunya. Itu bahaya. Di kantor juga begitu. Kita proporsional, kita ngerti, kita memanipulasi dengan untuk kepentingan yang benar gitu ya, memanipulasi supaya kita kerjasama enak baik gitu. Tapi jangan sampai dalam, bahaya kalau sampai dalam. Maka ini harus tahu gitu. Seorang leader semua udah tahu, Mbak Fitri, Bu Ira, Bu Dia itu udah tahu semua bahasa kasih timnya udah tahu, sehingga itu dimanipulasi dipakai untuk kerjasama yang baik. Tapi jangan sampai kelewatan, sampai ada affair yang terjadi tidak baik gitu ya. Itu kita harus tahu supaya kita bisa meletakkan sesuatunya dengan benar gitu ya. Jadi ini penting teman-teman ya. Kita bisa kehilangan keluarga kita kalau kita sampai tidak mengisi tangki emosi itu. Bisa kehilangan betul. Saya itu sudah membantu menyelesaikan proses perceraian orang-orang itu hanya dengan 2 senjata, DISC sama bahasa kasih ini. Karena orang nggak ngerti, ternyata setelah di training ini dijelasin, oh begitu. Saya kering Pak, saya ngerasa nggak dicintai sama sekali sama dia gitu. Sebaliknya suami saya juga ngerasa nggak diurus sama dia, percuma saya nikah itu. Lebih baik cerai toh. Buat apa kita serumah terus kita statusnya sudah nggak suami istri? Dia bilang begitu gitu. Bayangin suami istri ngerasa yang satu nggak diurus karena dia bahasa kasihnya pelayanan, nggak dilayani blas. Yang satu bahasa kasihnya ada, dia ngerasa nggak dicintai sama sekali, nggak diberi penghargaan sama sekali, kata-kata pujian. Ya kan klop toh. Yang satu ngerasa nggak dianggap, yang satu ngerasa nggak diurus sama sekali, klop, wes selesai gitu. Bahaya gitu teman-teman ya. Ini ilmu luar biasa ya. Saya bersyukur banget tahu ilmu ini udah lama banget gitu ya. Saya bisa nyelamatin perkawinan banyak orang, termasuk perkawinan saya sendiri gitu. Perkawinan saya sendiri gitu ya. Jadi perkawinan saya sendiri itu juga selamat gara-gara kita ngerti ilmu ini gitu ya. Saya sekarang ini sama Bu Dia itu sudah bisa ngerasa, Bun, kamu udah lama loh nggak ngisi tangki emosiku. Saya bilang begitu. Bun, saya udah lama loh, tangki emosiku udah mulai kosong loh. Saya kadang-kadang bilang begitu. Tangki emosiku kosong loh, Bun. Dia udah tahu, udah ngerti apa yang harus dia lakukan gitu. Habis itu ya pujian tok isinya, setiap hari itu pujian aja gitu. Sudah cuman begitu doang memang. Bahasa kasihnya cuman itu kok. Nah, sesederhana itu teman-teman ya. Jadi ini sesuatu yang menarik sekali. Kalau sampai kita nggak ngerti ini, hidup ini kering gitu. Hubungan pertemanan juga kering, hubungan masyarakat, apalagi hubungan keluarga itu kering sekali gitu. Saya sering melihat banyak faktor melihat kayak begitu. Ya, kita di Arafah Mina ini kan melibatkan banyak orang. Di Arafah Mina itu kita punya karyawan banyak. Itu kalau kita lihat people-nya ya, keluarga-keluarga itu punya keluarga di dalamnya kan banyak, itu 1.500-an orang. 1.500-an orang. Kita punya mitra perwakilan itu 800. Itu kalau sekeluarga dan saudara-saudaranya ada 10 orang itu sudah berapa itu? 8.000 orang. Jadi kita itu bersentuhan dengan banyak sekali orang. Sehingga saya sendiri itu melihat gitu, saya sudah melihat case, melihat contoh, melihat banyak hal gitu. Orang yang sampai nggak ngerti ilmu ini itu bahaya. Maka kenapa onboarding Arafah Mina isinya kayak begini ini? Karena ini bekal gitu teman-teman. Bekal teman-teman hidup di keluarga, karena di keluarga baik, di kantor baik. Di kantor baik, keluarga juga baik, dua-duanya begitu. Kalau di kantor jelek, rumah bisa jelek. Di rumah jelek, di kantor juga bisa jelek.
Ya, itu penting gitu ya. Nah, ini sudah sampai sini, ini masuk ke materi berikutnya. Jadi ini materi workshop harusnya. Tapi sebelum masuk ke sini, saya minta teman-teman harus tahu bahasa kasihnya apa satu persatu. Mas Alif apa? Kalau saya servis. Service ya. Maksudnya pelayanan, act of service ya. Jadi dilayani gitu ya. Berarti bahasa kasihnya dia senang melayani sampean ya. Iya. Senang banget melayani orang gitu ya. Nah, itu bahasa kasihnya. Bahasa kasih itu agak berbahaya, Mas. Berbahayanya sampean akan mudah terisi dimanapun gitu. Termasuk dengan pembantu. Jadi pembantu kalau sampean dilayani berlebihan, maka saya itu di rumah punya peraturan. Saya tuh senang juga, tapi bahasa kasih saya lebih banyak ke kata-kata. Saya tuh nyaman juga dilayani itu. Maka pembantu saya tidak boleh nyiapin makan buat saya, tidak boleh nyiapin peralatan kerja saya, tidak boleh nyiapin baju saya. Tidak boleh. Saya buat peraturan di rumah. Khusus saya yang layani hanya boleh istri saya. Karena itu sampean harus punya aturan kayak gitu Mas. Juga di kantor misalkan ada temen cewek gitu yang nyiapin gitu ya. Sekarang sering ngasih minum, terus besok ngasih apa lagi, itu harus segera diantisipasi gitu ya. Karena kalau enggak sampean mudah sekali jatuh cinta sama orang lain. Karena pelayanan, orang lain itu kan enggak sengaja, enggak sadar gitu ya. Hati-hati itu. Kalau termasuk juga bahasa kata-kata pendukung itu mudah sekali kan. Apalagi saya pada posisi mohon maaf, saya ini kan prestasi banyak ya. Arafah Mina, saya pribadi itu prestasi banyak. Ini kemarin barusan dapat penghargaan 2 lagi saya. Penghargaan yang kedua, yang pertama kemarin Most Innovation kan yang saya share kemarin. Saya dapat penghargaan, Arafah Mina sih yang dapat. Tapi kan Arafah Mina kan tidak bisa lepas dari saya, betul kan? Terus dapat penghargaan Trusted Company gitu. Nah, itu bagus itu nanti dijual ke jamaah. Trusted Company. Yang kedua adalah Best Excellent Company sama Trusted Company. Kita dapat penghargaan baru 2 ini. Yang saya besok bulan ini juga kita terima penghargaannya di Jakarta. Nah, jadi banyak sekali orang itu yang memberi penghargaan ke saya. Nah, itu saya agak sedikit hati-hati kalau ada orang perempuan atau dari siapapun misalkan ya. Bisa dari staff, bisa dari kolega-kolega saya, teman-teman saya kan di asosiasi juga banyak mengucapin selamat sendiri. Sekali aja ucapan selamat itu beda rasanya gitu. Harus hati-hati, saya sudah harus aware dengan itu semua gitu. Sehingga kita bisa jaga Mas. Dengan kita tahu ilmu ini kita bisa jaga, kita bisa memperbaiki setiap keadaan kan karena kita tahu. Mbak Rizka apa? Quality time ya. Jadi butuh waktu yang banyak. Nah, quality time ini tidak mungkin dipenuhi di kantor karena isinya orang kerja kan. Kalau di rumah harus dipenuhi. Minta Mbak kepada suami, Mas, aku itu bahasa kasih itu apa, suami pasti belum ngerti juga. Nanti boleh dijelasin ini gitu ya. Nanti kan ada rekamannya, nanti pasti saya share ya. Atau kalau enggak jelasin sedikit-sedikit boleh. Aku itu butuh waktu sampean lebih banyak untuk hanya sekedar ngobrol, curhat dan lain sebagainya gitu ya. Kalau nanti Mbak Rizka juga harus tahu suaminya apa, harus sama-sama dipenuhi ya. Mas Alif juga sama. Istrinya apa? Tahu nggak? Kata-kata pendukung kan? Ya. Suaminya apa Mbak? Kata-kata pendukung. Nah enak sudah sambil ngobrol berdua, kasih selamat aja, kasih penghargaan, kasih apalah gitu ya yang memberi penghargaan kan enak ya sambil ngobrol. Enak banget kata-kata pendukung. Saya sama Budia cuma gitu doang. Saya ngobrol sama Budia sejam itu saya juga puas, terisi tangki emosi saya karena Budia udah tahu. Tapi Budia juga terisi karena waktunya saya curahkan waktu kan. Dan enak itu Mbak. Kalau kata-kata pendukung dengan quality time enak dah. Karena ngobrol itu dua-duanya keisi. Tapi kalau Mas Alif tidak cukup kan, karena perlu dilayani kan. Ada something waktu-waktu tertentu yang dipakai untuk melayani. Mbak Ina apa? Pelayanan. Banyak yang pelayanan. Saya hampir kena itu jamaah saya itu pelayanan semua yang banyak itu. Nah, kalau pelayanan berarti ya itu berarti orang tua apa Mbak? Ibu apa Mbak? Ibu juga pelayanan. Nah kalau gitu melayani ibu aja, bikinin teh, bikin apa supaya ibunya ngerasa waduh jatuh cinta sama anaknya tambah gitu ya. Anak saya ini tambah ngerti, tambah pinter gitu ya. Jadi begitu kira-kira ya. Nah itu kita sudah sampai di situ, sudah tahu semua ya. Mbak Rizka udah punya putra? Putri. Anak ya? 1? Iya, satu. Oke, bahasa kasihnya apa anaknya? Kata-kata. Kata-kata juga ya. Bagus, sudah berarti setiap hari perlu dikasih ucapan setiap bangun tidur, itu momen-momen yang bagus Mbak.
mau bangun tidur, mau tidur, mau bangun tidur, bangun tidur, mau tidur itu dikasih ucapan-ucapan yang positif gitu. Akhtar itu selalu saya afirmasikan. Akhtar anak yang sehat, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang pinter gitu. Itu kata-kata saya afirmasi sebetulnya, tapi kata-kata yang pendukung buat dia kan, karena dia bahasa kasihnya kata-kata. Jadi dia tuh dengerin, iya cerita terusan. Kalau saya sudah mengungkapkan kata-kata begitu, dia balik ngomong tidak jelas semua, saya juga nggak ngerti gitu. Ya, itu kira-kira. Nah, itu ilmu penting teman-teman ya. Itu bekal untuk nanti belajar, bekal untuk menjaga juga loh ya. Kalau kita tahu, kita bisa menjaga gitu. Kalau misalkan Mbak Ina ada orang-orang tertentu yang melakukan pendekatan yang itu dan Mbak Ina pengen tolak, Mbak Ina udah langsung tahu caranya gitu. Karena kalau enggak nanti bablas bisa tembus juga gitu ya. Jadi bisa kayak begitu gitu ya. Penting banget ini ilmu ini ya. Nah, kemudian materi berikutnya ini adalah personality ya. Maka gambarnya kan orang-orang yang beda-beda gitu ya, personality ya. Personality itu banyak ada teman-teman. Kemarin teman-teman sudah pernah tes 2 pada saat masuk kerja kan. Yang pertama DISC, yang kedua 16 personality ya. 16 personality-nya apa? Mbak Ina apa? Masih ingat nggak? Enggak ya. Aku pun juga nggak ingat kalau 16 karena personality ini rumit 16. Nggak bisa diamalin. Nggak bisa diapalin apa? Apa? Arsitek ya. Pokoknya yang terkait dengan arsitek terus macam-macam itu sudah cocok dengan, nanti saya tunjukkan ya, 16 personality. Setelah ini ya, ada lagi yang namanya personality plus, itu plekmatis, sanguin, koleris, melankolis. Itu mirip-mirip DISC tapi beda konteksnya. Pernah dengar kan orang melankolis, plekmatis, koleris gitu-gitu ya. Itu biasanya untuk keluarga, tapi kalau untuk urusan kerja lebih tepatnya di DISC ya. Kemarin teman-teman udah belajar DISC itu. Ada juga yang lain yang namanya ini 5 element, ini dari Cina. 5 element itu ada orang yang fire, ada orang wood, ada orang earth, ada orang metal, ada orang water gitu ya, itu. Nah sekarang DISC. Nah saya nggak perlu ngulang DISC ya, ini saya training panjang ini 2 jam sendiri ini. Nah Mas Alif apa kira-kira? Saya cenderung C. C ya? Ya, C itu ya. Kalau Mbak Ina, Mbak ini C semua. Ya, pasti karena kita hanya milih C, karena kalau tidak C bahaya. Mbak Ulya itu I. Bayangin. Tapi Mbak Ulya itu sekarang udah bisa belajar jadi C. Jadi udah teliti sekali, bayangin orang hitung uang itu I itu lupa dia. Sering lupa. I itu influence kan, dia orang pelupa gitu, bahaya. Mbak Ulya itu I. Ya karena dulu kita nerima juga nggak pakai tes apa-apa, nggak ngerti, belum ngerti kita. Mbak Ulya udah lama sekali, udah awal-awal generasi awal Arofamina gitu ya. Terus kemudian saya itu D, Bu Ira D, Mbak Fitri D, semua D, leader-leader di Arofamina itu. Jadi keras-keras leadernya, jadi kuat-kuat gitu. Jadi kuat-kuat orangnya itu, tahan banting semua ya, karena D semua gitu ya. D saya ceritakan kemarin, D itu dibuang ke hutan aja bisa hidup. D itu orang kuat-kuat gitu, orang yang hidup sendiri bisa gitu. Hidup tanpa orang lain itu bisa orang D itu ya, begitu. S itu Mbak Ina C, Mbak Ina C. Nah suaminya apa Mbak? I. Nah CI itu bertolak belakang loh Mbak. Itu agak sering konflik loh ya, agak sering konflik. Kenapa? Karena sang suami sering mengabaikan sesuatu, sering lupa, sering mengabaikan hal penting. Tapi Mbak Ina selalu perhatian hal detail penting gitu ya. Kalau suruh suami belanja, kasih catatan supaya nanti tidak konflik pulangnya. Kurang ini, kurang itu, salah ini, salah itu. Karena orang C itu sangat perfeksionis gitu ya. Mas Mbak ini orang tuanya apa Mbak? Ibunya Mbak? D. Ibunya D. Nah, mesti ngalah sama D ya. Kasih panggung gitu Mbak ya. Sama orang D kasih panggung biar dia seneng gitu ya. Karena kalau D dilawan bahaya. Bisa mati kita ngelawan orang D ya. Saya aja kalau ketemu orang D saya ngalah. Saya sama Bu Diah lebih banyak ngalah saya. Saya sama Mbak Fitri saya lebih banyak ngalah. Karena saya tahu, yang ngerti tahu, semua ngerti tapi saya kan paham betul gitu ya. Saya lebih banyak ngalah. Saya kalau Mbak Fitri itu tidak pernah menginstruksikan. Saya siding sama Mbak Fitri itu. Saya cerita gitu ya. Cerita saya itu cerita siding, cerita program bawah sadar. Mbak Fitri terus endingnya saya tanya gini, Mbak Fitri kira-kira menurut Mbak Fitri yang
paling bagus strateginya yang mana. Nanti Mbak Fitri ngomong A, B, C, D itu strategi saya yang saya seeding tadi loh. Harus rumit kayak gitu ngomong sama orang D itu. Karena kalau saya instruksikan Mbak Fitri nanti strateginya begini, dia nolak pasti. Pak, saya punya strategi sendiri. Begini, wah itu udah bentrok nanti. Ya gitu ya, sama D itu harus begitu. Saya sama Mbak Ira juga begitu. Mbak Ira, kira-kira apa yang paling baik menurut Mbak Ira? Saya selalu tanya gitu, tapi saya seeding dulu sebelumnya. Saya sudah briefing, saya sudah banyak cerita gitu. Nah, cerita sama instruksi kan beda toh. Saya cerita, Mbak, saya kemarin ketemu orang di sini itu begini, kayaknya bagus begini. Itu sebetulnya program yang saya tanamkan nanti supaya dia punya knowledge baru, nanti ide itu yang disampaikan. Oh iya, dia kan dia bawah sadarnya membanding-bandingkan ide ini dengan idenya dia toh. Nanti akhirnya milih ide ini kan. Nah, itu seeding namanya. Nah, ngomong sama orang D itu harus perlu strategi gitu. Karena kalau frontal bahaya kita, bisa konflik, bisa masalah ya. Jadi banyak C ya di sini ya. Oke. C. Kalau para leader Mbak Ika itu D. Mbak Ika itu D loh, Mas. Mbak Eka itu ya kaku yo, pokoknya D itu kaku, tapi sebetulnya nggak kaku, bener kan? Saya ini kan kelihatan kaku banget, maka orang itu takut semua sama saya. Padahal ya karena tampak D-nya itu loh, tampak dominannya itu loh. Sebetulnya saya tuh ngalahan di kantor ini, yang paling ngalah itu siapa? Saya. Bayangin dengan posisi paling tinggi, saya juga yang punya itu, saya tidak pernah menginstruksikan apapun, saya selalu nanya ke mereka itu apa gitu. Bahkan saya kemarin itu sudah memutuskan kita kan mau training Agile ya Mbak ya, kan kita briefingan kemarin itu. Saya sudah tentukan, bahkan saya sudah booking Mas Aristia itu, pembicaranya itu tanggal 26 Juni ini. Tapi ternyata ada anak-anak minta, Pak, diundur, kita masih ada event nanti, event marketing. Saya undur loh, bayangin. Saya harus rodok gegeran sama Mas Aris tuh. Mas, iya apa Mas? Aku udah susah ngatur ini, karena sudah saya plot di tanggal itu sudah, coba deh bantu Mas diatur. Saya sampai ngalah ya. Saya itu paling ngalahan, tapi toh ternyata karena tampak muka D saya itu tetap mengalahkan itu semua gitu. Jadi orang banyak takut. Di Arofamina ini saya yang paling ngalahan, saya yang paling toleran, tapi orang pasti tetap takut gitu. Karena tampang D-nya toh. Coba Mbak Fitri coba lihat, Mbak Fitri sama Bu Ira. Tampang D-nya kan kelihatan toh. Tampang D-nya kelihatan banget. Nek Bu Diah itu tampang C-nya yang kelihatan. Tapi D-nya atau saya paling tidak berani. Saya sama Bu Diah itu selalu usul, tidak pernah memutuskan. Saya jadinya kapan gitu, saya beri pilihan, enaknya sekarang apa besok gitu, apa gitu. Saya sampai tidak pernah gitu, karena saya tahu persis istri saya, Bu Diah itu D-nya kuat sekali gitu ya, sehingga sampai saya itu selalu ngalah gitu ya. Saya belajar sabar itu ya di rumah itu gitu. Kenapa? Karena Bu Diah D gitu, saya D yang harus turun jauh, D-nya tuh turun jauh banget gitu, turunnya udah notok wis, sampai serendah-rendahnya nggak bisa direndahi orang lain lagi gitu. Belajar saya di rumah gitu, karena saya di rumah D, ketemu sama orang D, sekamar sama orang D, bayangin gitu kan. Saya sendiri D, kalau saya enggak D gampang kan menyesuaikan no? Apalagi SS itu cenderung udah ngalah, cenderung kalah gitu bahkan gitu ya. Jadi udah tahu semua ya teman-teman. Jadi nanti sudah tahu kerja itu seperti apa. Saya C itu punya kelebihan C itu kan organisatoris, dia bisa mengevaluasi, bisa itu berperan lah gitu. Misalkan kayak saya itu terbackup betul sama Bu Diah gitu. Saya nggak punya C, saya itu D sama I gitu. Tapi I saya nggak kelihatan banget kan. Tapi saya seneng guyon-guyon itu, saya seneng itu santai-santai jogrok itu seneng gitu. Loh, saya itu kalau diajak teman saya, teman SMA, teman apa gitu, teman kampung saya di Baskara itu kan perumahan tapi sudah kayak kampung kan. Itu saya seneng loh, jogrok sampai pagi itu seneng loh saya. Enjoy banget, itu I saya berarti, I-nya muncul gitu. Saya tuh senang begitu, masih senang. Kalau anak-anak ini misalkan cangkruan di luar loh, saya dulu itu sering nyangkruk di Pak Toyo itu Mas, tukang depan itu sambil ngobrol-ngobrol. Saya sering, tapi lama-lama saya harus ngajari dong. Ini kan makruh gitu ya, buang-buang waktu hanya jogrok begini aja, lebih baik enggak gitu. Saya ngajari gitu. Saya senang gitu sama anak-anak ngobrol guyon-guyon gitu. Nah, itu I saya. Jadi, saya itu terbantu oleh Bu Diah. Baca perjanjian kerja itu semua Bu Diah. Nggak ada satupun saya. Bu Diah itu tinggal kasih coretan paraf gitu. Paraf sudah selesai. Saya udah langsung teken tanda tangan. Sudah nggak perlu baca saya itu. Jadi terbantu. Karena saya itu D dan I ya. Maka kelemahan saya itu banyak banget gitu. Ketidaktelitian. Sudah banyak lah pokoknya ketidaktelitian. Tapi saya
Membaca laporan keuangan jeli banget gitu. Karena ya ada nilai untung di situ kan, ada duit, saya tajam banget. Tapi kalau sudah perjanjian itu nggak bisa baca saya. Udah berat buat saya baca pasal-pasal itu, udah nggak bisa. Nah, maka saya terbantu gitu. Nah, nanti sama Mas di divisinya Mas Alif itu di marketing itu banyak orang D dan I, Mas Deka itu kalau tidak salah I, Mas Udin itu I, bayangin. Itu orang pelupa, orangnya sampai harus menjaga mereka. Nah, idenya banyak, kreativitasnya luar biasa gitu Mas. Tapi ya itu tadi, bisa lupa, bisa I kan, kategori I kan kemarin udah jelas toh, I itu kayak apa, lupa, bisa salah, bisa tidak menyelesaikan tugas, bisa. Kemudian ada Mbak Ika D gitu, maka dibutuhkan orang C. Seingat saya, siapa yang C? Ya tidak ada. Kalau yang laki nggak ada loh. Oh, Mas Haris toh, Mas Haris. Tapi Mas Haris itu cenderung S, Mas. Mas Haris itu pendiam, kalau ditanya itu, kalau tidak diminta usul itu tidak banyak usul, tidak pernah usul. Saya sepanjang saya meeting sama Mas Haris itu, bisa loh dia meeting berkali-kali itu tidak bicara sama sekali, itu bisa. Mas Haris itu kecenderungannya mungkin lebih banyak S-nya dibanding C ya, S-nya. Jadi kalau S itu udah manut Mas, S itu udah diajak, bahkan diajak mati pun kayaknya mau gitu loh, S itu sampai segitunya S itu. Karena S itu dia sampai merugikan diri sendiri, tidak berani nuntut hak, tidak berani melakukan apapun, itu S itu sampai segitunya gitu. Tapi S itu ya gitu, kelebihannya orang yang baik sekali kan, sebagai teman itu baik banget. Dia bisa menunjukkan jalan kita salah, bisa itu sebagai S itu begitu. Kekuatannya S di situ ya. Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Kemudian ini saya lompati ya, karena ini jelasin ini bisa panjang sekali. Nah, ini kemarin sudah kebahas belum ya? Sedikit ya. Sedikit ciri-ciri. Enggak deh, sudah ini kayaknya sudah kebahas. Contohnya misalkan ini loh, orang D itu pancaran sinar matanya tajam dan berapi-api. Saya ini sudah Mbak, agak teduh. Kenapa? Karena sudah kena stroke. Satu-satunya apa yang berubah itu kata semua orang itu ya, itu sorot mata Pak Heri tidak tajam. Saya dulu kalau natap mata Pak Heri itu takut dengan sendirinya. Sudah enggak sekarang karena saya pernah stroke. Jadi itu aja yang turun dari saya gitu. Yang lainnya semua normal. Saya habis stroke itu alhamdulillah normal semua. Gitu ya. Bahkan ingatan saya semuanya normal gitu ya. Hanya sorotan mata saya itu tidak tajam lagi gitu. Orang I itu berbinar-binar tapi lucu gitu, melihat pandangan matanya lucu gitu ya. Kalau orang S teduh dan lembut gitu. Orang C itu mencurigakan, menyelidik gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari ciri-ciri begitu ya. Cara berpakaian juga beda gitu ya. Cara orang I berpakaian ya warna-warni gitu ya. Pakai warna pink gitu, warna kayak gini nih orang I bisa. Nah, kalau saya nggak bisa pakai baju kayak gini nih. Pasti nggak bisa, saya sudah pasti nggak bisa. Bahkan di hadiah pun saya kasih orang, nggak mungkin. Ini warna-warna orang I, ini warna yang ceria, warna-warni, mencolok dan sebagainya gitu. Kalau orang S ya lembut, santai, warnanya netral gitu ya. Kalau C Mas, rapi banget gitu ya, rapi banget. Sampai itu pernah pakai kaos nggak? Jarang ya. Bayangin saya kerja itu pakai kaos gitu, teman-teman. Saya workshop kemana-mana pakai kaos, pakai jas gini. Saya ngadep pejabat itu pakai kaos, pakai jas gini, teman-teman. Dan selalu celana saya jeans loh. Ini faktor I-nya Mas. Faktor D-nya sebetulnya enggak. D-nya itu ya, D itu butuh praktis toh. Saya ya pakai ini. Saya selalu pakai jeans, pakai jas itu. Jas itu tuntutan formalitas D saya, tapi S itu saya butuh nyaman banget I itu. Jadi saya itu punya hem itu sedikit sekali Mas, sedikit sekali. Jadi hanya benar-benar acara formal yang memang harus pakai itu gitu ya. Saya sering banget hari-hari itu kerja, jangan tanya ya begini ini, tapi pakai jas, saya pakai kaos tapi pakai jas gitu. Ini D dan I-nya gitu ya. Cara salaman ini juga beda gitu ya. Sama udah pernah salaman sama saya belum? Belum ya. Salamannya kuat ini, ngikatnya ini kuat gitu. Tapi kalau orang I asal nempel gitu kan. I itu masih kuat ya, yang asal nempel itu ya S itu biasanya. Kemudian cara duduk itu juga beda. Cara duduk saya itu lebih banyak tegak dibanding sandar ya. Saya tuh hampir tidak pernah duduk sandar itu, kecuali ya memang udah capek. Intonasi suara bisa dilihat toh, cepet. Saya kan kalau baca, kalau ngomong kan cepet sekali ya. Itu. Nah itu semua bisa dilihat dari ciri-ciri tampak itunya, semua bisa ya.
Saya nggak usah. Nah, ini juga kata-katanya keluar dari stereotip Anda, tekuk dan sesuaikan dengan gaya komunikasi sosial Anda, disesuaikan. Ketika kita ngomong sama D, bukan berarti kita jadi D loh. Kita memperlakukan selayaknya dia D. Maka kita harus lebih rendah dari D gitu ya. Memposisikan diri di bawahnya D gitu. Kalau kita ngomong sama S, maka kita harus bisa sejajar sama dia, sedikit lebih berargumen gitu ya. Karena S itu tidak bisa memutuskan, tapi tidak bisa digurui gitu. S itu tidak bisa didikte, itu tidak bisa gitu. Ngomong sama C juga harus banyak data, nggak bisa asal ngomong pengalaman itu nggak bisa, harus butuh data gitu ya, butuh harus siap dengan kompetensi, pertanyaannya banyak ketemu sama orang C itu gitu ya, gitu ya kira-kira. Nah, ini energi feminin maskulin saya nggak jelaskan karena dalam banget ini jelasinnya. Saya langsung jelasin Seek Human Need. Seek Human Need ini adalah apa yang mendrive diri kita, apa yang membuat kita itu mau bergerak, gitu ya. Seek Human Need itu artinya apa sih? Kebutuhan dasar, kebutuhan dasar, kebutuhan dasar diri kita. Berarti jiwa ini mas, jiwa ini ya. Kebutuhan dasar itu ada 6 ya. Setiap orang beda. Yang pertama certainty. Certainty itu adalah kepastian. Orang itu ada yang butuh kepastian. Semua serba pasti. Yang kedua variety. Variety itu ketidakpastian. Ada orang yang butuh kepastian, ada orang yang butuh ketidakpastian. Justru kepastian itu menurut dia membosankan, saya tidak suka gitu ya. Ada orang yang butuh significant. Significant itu dihargai. Ya, ada orang yang butuhnya itu cuma dihargai gitu. Ada orang yang kebutuhannya itu human need-nya itu love and connection. Dia berhubungan aja, butuh koneksi ya, koneksi, dicintai, dicintai sama hubungan. Ada yang butuhnya itu kontribusi, kebutuhannya itu kontribusi. Ada orang yang butuhnya itu mau ngasih orang lain, memberikan orang lain gitu aja, memberi orang kepada orang lain, memberi apapun gitu ya. Kemudian ada orang yang butuhnya itu growth, pokoknya saya itu enggak apa-apa, enggak dapat uang, pokoknya yang penting saya bisa tumbuh gitu aja. Nah itu Mbak Fitri. Mbak Fitri itu kalau di challenge enggak butuh uang dia, butuhnya saya mau bertumbuh gitu. Mbak Fitri itu suatu saat, pernah saya cerita kemarin tuh, Mbak Fitri itu lebih memilih uang apa lebih memilih training? Dia milih training kok. Jadi ada orang yang begitu ya, ada orang yang begitu ya. Nah kita bahas satu-satu supaya teman-teman tahu. Certainty itu apa? Orang menginginkan stabilitas tentang kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, materi lainnya itu butuh kepastian gitu ya. Butuh pasti, tidak butuh tidak pasti gitu ya. Ketika orang tidak dapat mengendalikan keadaan fisik mereka, mereka mungkin mencari kepastian melalui pikiran, melalui keyakinan agamanya atau pandangan hidupnya, ideologinya gitu ya. Orang itu butuh pasti gitu ya. Pokoknya aku pasti harus seperti ini gitu ya. Semua serba pasti gitu ya. Pekerjaan ya pasti. Orang yang kebutuhan certainty ini pasti tidak mau jadi pengusaha. Bukan tidak bisa ya, tidak mau. Pengusaha kan tidak pasti gitu ya. Bisnis kan tidak pasti. Saya jadi pekerja aja pasti. Ada gajiannya, ada pasti. Jam kerjanya juga pasti gitu ya. Kalau pengusaha kan tidak pasti, bisa 24 jam, bisa tidak jelas. Ya kayak gini hari Minggu harus masuk dan seterusnya kan tidak pasti. Kepastian, orang kadang ada yang butuh kepastian gitu ya, butuh penghasilan pasti, butuh hidup pasti, butuh kepastian, butuh apa termasuk dalam urusan hubungan pasangan, butuh kepastian gitu ya, butuh apa gitu, butuh apa aja pasti gitu ya. Ada orang yang hidupnya didrive oleh kepastian, sesuatu yang tidak pasti itu dia takut sekali gitu, nightmare gitu, bahaya buat dia gitu. Tapi konsekuensinya dia stuck gitu ya, stuck, tidak bertumbuh, tidak bisa bertumbuh gitu ya. Kemudian ada orang yang kedua, kebutuhannya itu justru ketidakpastian gitu ya. Segala sesuatu yang ketidakpastian itu memberikan ruang untuk dia bisa mendapat lebih banyak betul ya. Misalkan contoh, bisnis itu kan ketidakpastiannya tinggi, tapi kan potensi saya bisa dapat banyak sekali kan bisa atau nah itu ada orang yang didrive oleh justru ketidakpastian gitu ya. Ketidakpastiannya tinggi gitu ya. Contohnya adalah orang memiliki kebutuhan untuk mengubah keadaan. Orang yang pengen berubah-ubah keadaannya itu dia tidak bisa kepastian. Dia justru butuhnya variety, butuhnya ketidakpastian. Termasuk
dalam sisi emosi atau fisik gitu ya. Oleh karena itu mereka mencari variasi, berbagai variasi, perubahan suasana, aktivitas fisik. Orang traveler misalkan, orang yang hobinya traveler itu pasti menyukai ketidakpastian. Dia pengen sesuatu yang berubah terus gitu, tidak ada yang tetap gitu. Setiap hari berubah. Sekarang berbeda dengan kemarin dan seterusnya. Orang-orang yang butuh suasana yang berbeda, hiburan, makanan yang terus berbeda gitu. Konsekuensinya orang seperti ini bertumbuh gitu ya. Konsekuensinya bertumbuh gitu. Ada orang yang begini gitu ya. Nah, kemudian ketiga, signifikan. Signifikan itu adalah setiap orang perlu merasa spesial dan penting dalam beberapa hal. Orang akan mencari makna dengan mendapatkan pengakuan dari orang lain gitu ya. Ketika orang merasa tidak berarti, mereka mungkin membuat diri mereka merasa penting dengan menjadi marah atau menjadi orang yang aneh gitu ya. Saya itu dulu signifikan, sekarang berubah menjadi contribution. Jadi hidup saya itu sekarang itu yang penting buat saya itu adalah memberi apapun, memberi ilmu, memberi waktu, memberi cinta, memberi apapun gitu ya. Dulu saya signifikan gitu ya. Saya punya teman itu signifikan gitu ya. Dia sudah tua sekali. Bukan teman sih, kenalan gitu ya. Dia sudah tua, wanita. Karena semakin tua, dulu dia dianggap wanita cantik, mendapatkan banyak penghargaan gitu ya, dihargai banyak orang itu. Semakin tua dia semakin tidak dihargai. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia berdandan kayak anak muda gitu. Itu dia sudah tua gitu ya. Sudah tua ya, pakai jeans, pakai baju-baju ketat, sudah tua sekali. Terus kemudian rambutnya itu bisa disemir, bisa macam-macam gitu. Jadinya begitu gitu. Jadi dia menunjukkan sifat karena dia butuh merasa dihargai lagi orang lain gitu ya. Dia menjadi pribadi yang aneh, berbeda begitu. Jadi kebutuhan itu bisa mendrive seseorang, bisa berubah, orang itu bisa membunuh orang lain karena didrive oleh ini loh. Gitu ya. Contoh misalkan ada sekelompok geng gitu ya. Ada sekelompok geng, kebetulan ini cerita true story ya. Tapi saya sudah lupa ceritanya. Dia sekelompok geng gitu ya, mafia di Jepang gitu ya. Dia itu kebetulan human need-nya adalah signifikan. Dia itu butuh diakui gitu. Diakui sebagai anggota geng. Karena anggota geng ini geng keras, geng jalanan kan. Dia isinya ngerampok, bunuh orang, menyakiti orang. Nah, dia itu bisa membunuh saudaranya hanya butuh diakui. Saya ini juga bisa membunuh gitu loh. Begitu ya. Sampai begitu teman-teman. Jadi human need itu bisa mendrive orang jadi penjahat, juga sebaliknya orang bisa jadi kayak Bunda Teresa, betul ya. Bunda Teresa itu melupakan hidupnya, itu enggak seimbang. Bunda Teresa itu lupa dengan hidupnya, dia hanya memberi aja. Semua uang yang dia punya itu diberikan untuk orang lain, nolong orang di jalanan, nolong pengemis dan sebagainya. Jadi human need ini adalah sesuatu yang dasarnya kita, yang jiwa kita yang menggerakkan kita ini akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan itu gitu ya. Jadi ini penting banget, ini kita harus tahu. Tapi konsekuensinya signifikan ini ya, bisa marah, bisa punya banyak problem. Karena itu tadi, kita itu harus merasa butuh dihargai terus, butuh diakui. Kita ini butuh diakui keberadaan kita ini, saya ada gitu. Dulu saya begitu gitu ya. Tapi yang saya lakukan adalah mencetak prestasi terus gitu. Bagus teman-teman. Tapi ini menjadi konsekuensinya kemarahan saya tinggi sekali. Saya emosional, gampang sekali marah. Karena kalau tidak sesuai, saya emosi marah. Muncul banyak problem gitu. Problem saya menyingkirkan banyak orang gitu. Saya itu menjatuhkan banyak orang gitu. Nah, itu problem baru gitu. Itu yang saya lakukan. Positif gitu. Di sisi lain merusak lingkungan gitu ya. Kebutuhan signifikan saya ini buat saya pribadi terdorong menjadi orang yang punya prestasi bagus gitu. Prestasinya banyak sekali. Saya sejak SD itu bahkan gitu ya teman-teman, saya tuh SMP, SMA itu nilai rapot saya sempurna 10 angkanya. Bukan rapot ya, ijazah kan tidak ada nilai sempurna 10 kan. Ijazah itu ya 9 gitu ya. Saya sempurna karena saya ngejar itu, pengakuan itu. Diakui saya itu hebat, diakui sebagai orang yang nomor 1, itu yang mendrive saya begitu. Tapi saya meninggalkan semua teman-teman saya asing dari lingkungan saya gitu. Saya SD itu pada zaman dulu loh, saya itu hidup
40 tahun yang lalu, saya udah 46 tahun toh. Saya itu hidup 40 tahun yang lalu. Zamannya bapak-bapak Anda itu, saya tuh SD sudah kursus bahasa Inggris, sudah ahli percakapan. Saya tuh satu-satunya anak SD yang bisa ngomong bahasa Inggris dengan orang bule. Itu prestasi, saya ngejar prestasi kayak begitu. Sehingga ya saya terbentuk ya secara prestasi bagus banget, tapi banyak yang rusak dalam hidup saya. Karena itu tadi, dorongan signifikan saya itu luar biasa. Tapi ada orang lain yang contohnya kayak tadi, membunuh orang lain, bahkan membunuh saudaranya gara-gara mau diakui sebagai anggota geng gitu ya. Ada orang yang nyemir rambutnya padahal sudah tua itu, sudah mikir penampilan supaya dia diakui gitu. Gitu-gitu ya. Ada yang negatif, ada yang positif gitu. Tapi itu semua adalah kebutuhan jiwa yang harus dipenuhi, teman-teman, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini yang signifikan tadi gitu ya, pengakuan, butuh dihargai gitu-gitu ya. Maka sampai akhirnya kebawakan sampai hari ini saya membawa Arofah Mina ini prestasi terus gitu. Nggak ada satupun travel yang dapat penghargaan Innovation Award, trusted company, itu kan jarang banget gitu. Sampai kita masuk ke situ gitu ya. Kemudian connection, love gitu. Budiah di sini, Budiah itu ini connection atau love itu merasa perlu terhubung dengan orang lain atau sesuatu. Cita-cita, nilai, kebiasaan, identitas, pokoknya koneksi gitu ya, hubungan baik itu penting, mengalahkan segalanya. Ada orang yang rela, ini adik saya juga ini, adik saya tuh dipindah kerja, itu rela, saya nggak mau kerja, saya lebih memilih teman-teman saya mau sama teman-teman saya, temennya cuma cangkruan, teman-teman tidak positif sebetulnya. Jadi adik saya itu yang ragil itu sekarang jadi wira swasta, ngerjain konveksi saya gitu. Saya punya usaha konveksi dalam rangka mengerjakan perlengkapan ibadahnya umroh haji ini, tapi yang pegang adik saya. Dia itu dulu kerja ya, posisinya bagus sebagai manajer kepala cabang, dipindah di luar kota itu dia tidak mau. Saya tetap mau di Tulungagung. Jadi dia membantah sama pimpinannya. Saya mau nggak mau terserah kamu jadikan apa, pokoknya saya tetap di Tulungagung. Kamu mau jadikan saya tukang sapu, saya mau, pokoknya asal di Tulungagung. Tidak mungkin loh, udah kepala cabang jadi tukang sapu, tidak logis, tidak mungkin. Tapi anyway, intinya dia butuh hubungan dengan teman-temannya. Dia mau bergaul aja sama teman-temannya, dia mengalahkan masa depannya. Coba bayangin, itu saya juga susah, teman-teman. Bayangin dia udah punya anak terus tidak mau kerja gitu. Terus di Tulungagung ngapain ya? Akhirnya sekarang kerja sama saya ngurus bisnis saya yang konveksi itu. Nah, jadi bisa sampai seperti itu gitu ya. Jadi koneksi, hubungan itu, maka ada banyak orang yang sudah levelnya tinggi banget dipindah luar kota, tidak mau milih keluarganya, itu dia di drive oleh ini gitu. Kalau dia tidak punya drive ini pasti nggak akan terjadi itu gitu ya. Apalagi misalkan dia itu human need-nya adalah signifikan, pasti dia akan kejar itu. Ada teman saya itu dia sebagai CEO, suaminya juga CEO, teman saya ini wanita. Dia itu pengejar prestasi sama seperti saya. Dia akhirnya dipindah ke Singapura. Maka dia memutuskan seluruh keluarganya harus pindah ke Singapura. Suaminya itu CEO di perusahaan garment di Indonesia, perusahaan terbesar di Indonesia. Ya, Texmaco kalau nggak salah, perusahaan garment terbesar. Dia suruh keluar suaminya, ikut istrinya. Akhirnya di Singapura, suaminya ini buka warung Indonesia di Singapura. Satu-satunya warung Indonesia di Singapura ya dia. Istrinya itu sekarang mencapai posisi di jabatan Asia Pasifik, manajer Asia Pasifik. Seluruh Asia Pasifik itu berarti seluruh Asia dan Australia. Dia kepala Swiss Bank Swiss yang regional Asia Pasifik. Bayangin kayak apa? Gajinya itu 300 juta sebulan. Besar banget, tapi ya memang posisi dia pengejar prestasi. Jadi itu dia itu sampai merelakan anak-anaknya suruh berhenti sekolah pindah ke Singapura. Bayangin, SMA, SD, SMP, SMA itu kan berat sekali, mereka harus pindah, harus belajar bahasa Inggris. Dia apa istilahnya, tidak mikirin itu semua, pokoknya sepenting ayo kita, karena dia pengejar prestasi itu tadi, signifikan tadi, dia rela begitu. Dia sampai keluarganya pindah ke Singapura itu lingkungan baru buat orang tua nggak jadi soal ya. Buat anak-anak sekolah SD terus apa ceritanya? Kan berat sekali, terus sudah nggak mikir kayak gitu, wes pokoknya membabi buta harus pindah gitu ya. Kita ibu dipindah ke Singapura, semua harus pindah ke Singapura. Ya jadi kayak begitu.
itu bisa dilakukan apapun, even membunuh saudara itu bisa dilakukan hanya gara-gara human need. Ya, jadi ini penting sekali. Ini harus kita ketahui karena ini yang menggerakkan kita. Kita harus maintain gitu ya. Kita harus tahu supaya kita arahnya benar gitu ya. Jadi cara-caranya ya kayak saya tadi, kalau pengejar prestasi, ya pengejar prestasi tapi yang masuk akal gitu ya, enggak sampai mengorbankan banyak hal, enggak sampai merugikan siapapun gitu ya. Jadi saya juga tahu sekarang, tapi sekarang saya udah berubah, bisa berubah gitu. Karena saya udah lewat itu, masa saya udah lewat, saya berubah, saya menjadi contribution sekarang. Nah, sekarang yang kelima, growth. Growth itu adalah semuanya bertumbuh atau mati, pilihannya tumbuh atau mati. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, tidak peduli berapa banyak orang yang mengakui Anda, atau apa yang telah Anda capai, kecuali Anda merasa Anda terus bertumbuh. Bener nggak? Nggak peduli, tadi Mbak Fitri itu tidak peduli dapat duit berapa. Padahal saya belum ngasih tantangan toh, Mbak, kalau kamu nyampe sekian saya kasih duit sekian. Dia nggak mau tahu, enggak Pak, saya mau workshop aja, saya di workshopkan supaya saya bertumbuh gitu ya. Nah, seperti itu, growth itu begitu, nggak peduli dia uangnya berapa, resikonya seberapa, pokoknya dia bertumbuh. Orang ngejar pertumbuhan itu kayak begitu. Konsekuensinya ada orang nggak happy, nggak pernah happy, ini tidak pernah terpenuhi hidupnya ya, karena dia ngejar terus gitu ya. Mirip-mirip sama signifikan, tapi signifikan itu pengakuan. Kalau dia dirinya sendiri nganggap pokoknya ada pertumbuhan gitu, nggak peduli kata orang, dia bertumbuh. Tapi kalau signifikan itu butuh kata orang, karena penghargaan itu kan datangnya dari orang lain ya. Nah, yang terakhir contribution. Contribution itu adalah kita semua memiliki kebutuhan yang mendalam untuk melampaui diri kita sendiri dan menjalani kehidupan yang melayani kebaikan yang lebih besar. Pada saat kita melakukan ini, kita mengalami kegembiraan dan kepuasan sejati. Kontribusi adalah rahasia utama kegembiraan yang diinginkan begitu banyak dalam hidup. Jadi ini saya sekarang, saya itu hidup saya hanya untuk kontribusi gitu ya. Hidup saya untuk memberi gitu, memberi apapun yang bisa saya beri, saya beri. Kalau ada uang saya beri uang, kalau ada cinta saya beri cinta, kalau ada waktu saya beri waktu, kalau ada ilmu saya beri ilmu gitu ya. Jadi ini gitu. Sehingga hidup itu konsekuensinya enjoy, ultimate joy, kegembiraan, gembira terus gitu. Jadi kita kemanapun ketemu orang yang kita bantu itu beda gitu ya. Kita tidak punya rasa kekhawatiran, kita tidak pernah punya rasa takut karena semuanya baik. Nah teman-teman perlu tahu gitu, apa kira-kira 6 human need-nya ini ya. 6 human need-nya itu apa gitu ya. 6 human need-nya itu apa, sehingga nanti teman-teman bisa mengembangkan gitu ya. Sudah cukup jelas belum dari penjelasan ini? Sudah cukup jelas ya. Coba satu-satu, apa kira-kira? Mas Alif apa human need-nya? Dorongan terkuatnya itu apa? Kayaknya signifikan juga. Signifikan juga ya. Ya oke. Mesti nanti saya nggak bisa training lebih dalam lagi ya, karena ini nanti isinya coaching ya. Jadi kita perlu ngasih tahu ada yang baik, ada yang tidak gitu Mas. Ada yang cara mencapainya itu dengan cara yang baik, ada yang tidak. Yang penting tahu. Jadi saya melakukan ini karena dorongan saya ini butuh pengakuan gitu kan. Maka saya harus mencari jalan-jalan yang benar gitu kan. Secara manusiawi sudah tahu kok yang benar mana yang salah benar. Tapi nanti perlu kita arahkan, nanti ada arah-arah yang bagaimana yang lebih baik gitu loh Mas ya. Tapi enggak usah diajari pun Mas Alif pasti tahu. Yang penting tahu saya ini mencari ini gitu loh. Apa yang saya usahakan hidup saya itu ternyata saya mencari ini gitu kan. Nah maka Mas Alif nanti bisa paham gitu ya, sehingga nanti ngelolanya seperti apa nanti akan bisa. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak membabi buta, bisa kalau sesekali misalkan kita tidak mencapai ini kan juga nggak apa-apa, wong saya memang ini kok kebutuhan saya ini, kalau seandainya nggak apa-apa sekali saya maafkan deh misalkan gitu. Nggak jadi soal gitu ya. Mbak Rizka apa? Apa? Certainly ya, jadi kepastian ya Mbak, butuh semua yang serba pasti gitu ya. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan DISC ya Mbak, kalau orang C itu harus, enggak juga gitu ya. Budia itu C juga, tapi ininya connection, dia Budia itu senang banget hubungan dengan orang itu, dia membangun hubungan aja kemana-mana. Budia itu dalam satu keluarganya yang paling banyak
menghubungkan antar keluarga. Jadi kalau kita punya waktu itu, saya diajak Budia itu ke saudara-saudara saya tidak kenal semua, saudaranya banyak banget gitu. Ya karena orang saudara-saudara jauh itu mencoba dihimpun gitu, connection gitu. Jadi Budia itu sukanya begitu. Ya, certainty itu kepastian ya Mbak ya. Jadi semua butuh pasti. Kehidupan juga butuh pasti, semuanya butuh pasti. Tapi Mbak Rizka harus tahu bahwa ini konsekuensinya stuck. Ya. Jadi saya harus sedikit mengurangi porsi ini supaya saya bisa tumbuh, supaya saya bisa maju gitu ya. Karena kalau enggak ya semua serba pasti kan, semua terukur gitu. Ya. Oke, itu yang penting itu dulu ya. Tahu itu penting ya. Sama seperti saya sering bicara begini. Kalau kita mau menuju kemana, yang paling penting kita ketahui dulu desire state, ini current state. Kalau kita mau menuju kemana, itu yang paling penting kita ketahui dulu yang mana. Ini desire state, ini kita mau menuju kemana. Yang paling penting kita ketahui dulu apa? Ini current state, ini posisi kita hari ini. Ya ini. Karena dengan kita tahu ini, kita bisa memutuskan kita ini menggunakan cara apa, naik apa, dan seterusnya, betul nggak? Dengan cara apa, betul nggak? Contoh nih misalkan, semua tim Arafah Mina, yuk kita jalan-jalan ke Ancol. Gitu. Yang penting diketahui dulu sebelum memutuskan selanjutnya apa. Startnya dari mana, betul nggak? Ada yang dari Jember ya berangkat dari Jember, tapi kan ada yang dari Bekasi. Dari Bekasi naik Gojek kan bisa ke Ancol. Nah begitu kan, nah kita yang dari Surabaya naik pesawat gitu. Jadi jalannya beda-beda Pak. Jalannya bisa beda-beda. Ilmu yang ditempuh juga beda-beda, bener nggak? Iya. Kalau kita tahu tujuannya, yang paling penting kedua kita harus tahu current state-nya kita sekarang ini di mana. Jadi tahu kita hari ini itu penting ya. Kita tahu DISC kita tahu bahasa kasih kita tahu human need kita itu penting. Karena kita mengembangkannya dengan cara apa beda-beda gitu. Orang signifikan ya nanti jalurnya pasti beda dibanding dengan orang certainty gitu ya. Karena certainty itu butuh sedikit kelonggaran gitu ya. Yo aja ngono-ngono lah, rodok longgar sidik gitu. Mencoba variasi-variasi yang berbeda gitu. Mungkin untuk Mbak Rizka break the pattern perlu banget gitu kan. Itu memecah kepastian kan. Supaya tidak terlalu kaku banget terhadap certainty-nya gitu ya. Mbak Ina apa? Signifikan ya. Oke. Jadi tahu ya signifikan itu kayak begitu. Signifikan itu pengejar prestasi signifikan itu. Signifikan itu peduli apa kata orang. Mulai dikurangi gitu ya. Karena kalau enggak lama-lama hidup kita ini dikendalikan orang. Kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Karena saya dulu pernah di posisi itu. Saya lama sekali di posisi itu. Saya baru sadar itu ketika ketika workshop ini gitu. Ketika workshop ini tuh saya kayaknya harus berubah gitu. Kenapa? Karena nanti saya akan ngajari teman-teman kita nulis sebuah cerita. Setelah nulis cerita hidupnya masing-masing ini, nanti kita identifikasi emosi apa yang muncul gitu. Nah, saya muncul emosinya angry terus gitu. Loh, saya tiap saat itu kok angry terus gitu ya. Maka saya memutuskan saya merubah. Human need saya rubah. Human need saya rubah. Saya rubah contribution. Karena contribution itu pasti ada sedikit signifikannya, bener nggak? Ketika kita memberi, ketika kita melakukan sesuatu kan masih tetap ada impact ke kita toh. Kita masih terima pujian, masih terima itu. Tapi berubah, orientasinya berubah memberinya ini. Kita bagian dari memberinya, bukan menerima pengakuannya tadi gitu. Ya, saya training Tony Robbins ini merubah ini karena saya inventarisir, loh kok angry tok ya, enggak ada yang lain gitu. Nanti teman-teman pada saat nulis nanti dilihat ya, nanti kita akan belajar nulis cerita hidup pengalaman kita itu, nanti kita evaluasi emosi di dalamnya itu apa aja isinya gitu ya. Nah itu kira-kira kita sudah sampai di sini, udah tahu banyak hal tentang diri kita gitu ya. Sebelumnya kan nggak pernah tahu ya. Nah kita tahu knowing myself itu ini mastery namanya, ini penting gitu ya. Mastery paling pentingnya adalah mengetahui diri kita sehingga kita bisa membawa diri kita dengan cara apa menuju tujuan kita itu nanti beda-beda, nggak bisa disamakan dengan orang lain gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngikut gitu loh. Makanya kenapa teman-teman paham kan? Kenapa sekarang itu kalau workshop motivasi itu tidak berhasil? Kenapa? Karena startnya beda, betul nggak? Semua orang diajak sukses, betul nggak? Suksesnya juga beda, tapi dikasih caranya nggak bisa. Satu cara dipakai semua orang nggak bisa.
caranya kalau ada 1.000 orang juga harus ada 1.000 cara, nggak bisa cara satu orang diikuti semua orang, nggak bisa, karena desire state-nya beda, current state-nya beda. Kalaupun toh desire state-nya sama tapi current state-nya beda, caranya juga harus beda. Apalagi ininya beda, udah pasti beda. Gitu ya. Maka ada yang mentoring itu berhasil, maka ada yang mentoring tidak berhasil. Harus ada kombinasi antara mentoring dan coaching gitu ya. Tidak semua orang bisa di mentoring, tidak semua orang bisa di coaching. Ya, itu kira-kira gambarannya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita sudah banyak materi ini. Nah, sphere of influence saya nggak jelaskan. Ini khusus para leader-leader yang sudah punya beban kerja yang lebih ini ya. Nanti kita cerita tentang ini. Saya lewati banyak. Nah, ini kita mulai nulis cerita ini ya. Nanti kita akan, ini jam berapa ya? Ada yang bawa jam? Oh masih, jadi nanti kita duhur insya Allah selesai. Jadi kita akan nulis cerita teman-teman ya. What's your story? Maksudnya gimana? Kita cerita pengalaman hidup kita ya. Mulai dari, terserah mulainya dari mana. Mungkin mulai dari usia 7 tahun ya, 7 tahun ke atas sampai sekarang. Jadi cerita hidup kita itu bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus mewarnai cerita teman-teman ya. Ada banyak pertanyaannya. Yang pertama adalah, apa sih yang Anda ingin berkomitmen untuk mewujudkan? Jadi Anda itu mau mewujudkan apa sebetulnya? Itu ya, itu nanti masuk dalam coretan tulisan ya. Jadi apa ya, cita-cita Anda lah kira-kira. Yang Anda komitmen ingin Anda wujudkan itu apa? Terus kemudian apa yang hebat dalam hidupmu itu? Yang sudah hebat apa? Jadi saya itu hebat sekali dalam hal ini. Saya mendapatkan penghargaan ini gitu. Terus kemudian apa yang hilang dalam hidupmu? Apa yang Anda tidak ada dalam hidupmu itu yang seharusnya Anda pinginkan gitu. Apa? Misalkan contoh saya dulu gitu ya. Saya nulis teman-teman di cerita itu. Saya itu ngerasa dulu itu saya salah pemahaman. Harusnya memberi itu tidak harus merugikan diri saya sendiri. Saya diajarkan sama bapak ibu saya itu pokoknya memberi aja. Kita berkorban tidak apa-apa, pokoknya asal menyenangkan orang lain. Itu kehidupan saya terus begitu. Jadi kita itu terus berkorban gitu. Bahkan saya kecil itu saya itu ikut masang benik. Saya kan cerita kemarin, bapak saya penjahit ya. Saya masang benik itu hanya untuk membuatkan baju lebaran orang lain. Sementara saya sendiri dan adik-adik saya nggak pernah punya baju lebaran gitu. Jadi kita itu berkorban sejak kecil itu. Nah, saya tulis di situ, apa yang hilang? Saya kehilangan itu. Saya kehilangan pemenuhan diri saya. Saya ini belum dipenuhi, saya sudah berkorban untuk orang lain. Itu saya tulis itu. Saya tulis dengan sangat emosional, Mas. Saya bisa sampai marah-marah nulis itu. Gitu ya. Nah, ini tuh kita nanti menggali emosi kita. Kita mendeteksi emosi apa yang muncul ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kita menentukan value kita, ya. Nilai hidup kita. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang mencegah Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan? Bisa jadi ya, Anda itu menginginkan sesuatu itu tidak tercapai karena apa coba? Dulu waktu kecil misalkan, Anda mungkin orang tua Anda atau sekolah Anda yang mencegah Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan gitu ya. Apalagi misalkan coba. Kemudian seperti apa kehidupan yang luar biasa, hidup dengan cara Anda yang terlihat seperti apa. Jadi menurut Anda hidup yang sesungguhnya luar biasa menurut Anda itu seperti apa gitu. Itu cerita itu masuk dalam rangkaian cerita Anda ya. Ceritanya tidak harus panjang ya, mungkin 1 lembar cukup ya. 1 lembar Anda, kalau tidak cukup 1 lembar tidak apa-apa, nanti saya kasih waktu kira-kira setengah jam Anda nulis. Ya, nulis setengah jam kan udah banyak banget tuh ya ceritanya ya. Jadi Anda belajar buat diare. Siapa yang punya diare? Punya ya. Sekarang udah nggak zamannya diare itu penting kan. Orang yang punya diare itu biasanya tidak punya luka batin. Kenapa? Karena semuanya udah dituangkan. Orang yang punya luka batin masa lalu yang mengganjal itu biasanya tidak pernah tuntas, emosinya nggak selesai. Kalau kita nulis itu selesai emosinya. Jadi mulai sekarang boleh. Saya tuh punya diare loh teman-teman. Saya tuh punya diare. Ya, jadi bagus orang yang punya diare itu emosinya lebih stabil karena semua emosinya selesai karena dituangkan dalam tulisan. Menulis itu kan meluapkan emosi podo karo kita cerita toh. Ya. Jadi itu ya. Jadi yang sudah punya diare gampang nulis ini berarti kan. Yang belum punya rodok berusaha ekstra nih, nggak biasa nulis soalnya. Bayangin membahasakan emosi aku marah-marah itu piye gitu ya nulisnya gitu ya.
Ya, jadi kita mengidentifikasi emosi-emosi itu karena nanti kita akan tahu bahwa hidup kita itu ternyata ya itu dipenuhi gitu-gitu doang gitu. Maka kita perbaiki gitu ya. Kemudian nomor 6, apa yang perlu diubah dalam hidup dirimu? Apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Jadi isinya tulisan itu nanti sedikit-sedikit dibaca. Apakah saya sudah memasukkan ini gitu ya? Tapi bukan jawab pertanyaan ini ya. Kalau jawab enggak jadi cerita loh ya. Nah kalau enggak jadi cerita enggak ada emosinya. Kalau jawab ini enggak jadi cerita. Terus kemudian yang ketujuh, akan seperti apa hidupmu jika Anda melakukan perubahan itu yang Anda inginkan tadi? Bagaimana perasaan Anda jika Anda membuat itu semua terjadi? Ini ya rada susah teman-teman. Ini membuat cerita tapi ada bingkai pertanyaannya gitu loh ya. Nah, makanya pertanyaan ini jangan dijawab di blend aja jadi satu, kira-kira saya harus cerita ini gitu loh ya. Kemudian belum selesai nih, terakhir nih. Peristiwa apa di masa lalu yang menurut Anda mengacaukan hidup Anda? Itu perlu dituangkan. Jangan-jangan dulu waktu saya kejadian yang membekas saya itu ya itu tadi, ketika masa kecil saya harus berkorban itu membekas banget itu. Ya. Itu ya. Terus kemudian apa masa lalu yang itu betul-betul mengacaukan hidup Anda akhirnya. Pada akhirnya itu ke bawah-bawah sampai sekarang. Kalau Anda ingat itu Anda masih marah, Anda masih sedih, Anda masih semua emosi apa gitu. Itu dikeluarin ya. Ini karena penting. Nanti bisa jadi setelah ini hidup Anda jadi ringan sekali. Ini bentuk terapi sebetulnya ya. Kemudian apa dampak dari peristiwa itu pada hidup Anda hingga saat ini, ke bawah-bawah gitu ya. Apa gitu. Saya kemarin itu ada sesi terapi ya, online itu. Ada seseorang itu yang dibuang sama hidupnya ketika masih bayi itu. Dibuangnya bukan karena apa, karena ibunya itu menderita penyakit kanker payudara yang ganas sekali. Dia khawatir tidak bisa mengurus anaknya, maka ini dititipkan ke panti asuhan gitu. Tapi itu menjadi luka batin yang luar biasa sampai dia dewasa gitu ya. Itu ke bawah-bawah. Nah, ini contoh kayak gitu, contoh-contoh peristiwa-peristiwa ya. Akibatnya apa dampak bagi hidup Anda sekarang gitu ya. Bagaimana hal itu mempengaruhi diri Anda secara negatif gitu. Kemudian apa kisah inti penting dalam hidup Anda? Kebutuhan apa, certainty, uncertainty, significant connection dan growth tadi yang telah Anda penuhi dengan memiliki cerita ini, bagaimana cerita ini mempengaruhi hidup Anda, omong kosong apa tentang cerita ini. Jadi kaitkan dengan kebutuhan tadi, signifikan tadi Mas. Saya mengejar ini sampai begini-begini, saya sampai apa gitu ya. Sampai kehilangan apa sampai apa gitu misalkan. Karena saya cerita signifikan saya gitu ya. Saya sampai kehilangan teman-teman saya sampai saking itu mengejar itu semua saya bisa tidak akur hidup saya sama adik-adik saya gitu ya. Gara-gara saya paling dibanggakan di keluarga karena mencetak prestasi terus kan sejak kecil kan, sampai adik-adik saya dibanding-bandingkan dengan saya dan ini dimusuhi adik-adik saya gitu. Saya sampai begitu Mas. Nah, itu kaitannya dengan signifikan tadi gitu ya, diceritakan gitu ya. Nah, sehingga hidup saya menjadi tidak berarti di mata keluarga. Gitu-gitu tuh saya tulis nih akhirnya gitu. Itu akibat dari ini kan nomor 3 ini dikaitkan dengan sick human need tadi kan. Kalau certainty nanti dikaitkan dengan itu Mbak, menjadikan saya ini tidak pernah bertumbuh ya, apa terserah sama lah. Nanti kata-kata saya terlalu banyak mempengaruhi cerita Anda gitu ya. Pokoknya itu kira-kira. Nah, 4 emosi apa yang pernah Anda alami ketika keterbatasan cerita itu? Itu cerita masa lalu kan? Jadi begini teman-teman. Kita punya cerita semua yang tidak bisa dirubah, yaitu cerita masa lalu kita. Kalau kita mau merubah masa depan kita tinggal ganti cerita doang. Segampang itu kan? Ceritanya nanti kita ganti, maka kita edit nanti cerita kita itu. Maka kita butuh emosi apa yang muncul di situ, nanti kita inventarisir. Maka kita tinggal edit emosi itu, kita ganti emosi yang lain, akan berubah total ceritanya. Jadi merubah masa depan itu segitu aja. Kemarin kan saya cerita ini persoalan feel loh. Kalau feelnya diganti, akan ganti. Cara ngerubah feelnya gimana? Ngerubah emosinya tadi. Emosi itu kan sekedar reaksi dari kejadian. Kita rubah reaksinya, berubah semua gitu ya. Jadi sampai jam 12 ini nanti kita tinggal nulis cerita aja ya. Jadi saya kasih waktu kira-kira setengah jam ya. Ini jam berapa ya? Jam 11. Berarti setengah 12
kita selesai nulis ceritanya ya. Jadi teman-teman mungkin yang lebih penting ini sudah menyangkut semuanya ya. Yang pertanyaan tadi gabung aja jadi satu sama ini tetap saya taruh di sini. Nanti akhirnya ini saya bocorkan sedikit. Nanti akhirnya teman-teman mengidentifikasi emosi apa yang muncul di dalamnya. Angry kah, ketakutan kah, nervous kah, atau rasa cinta, atau apa itu yang nanti akan kita cari dalam cerita Anda tadi. Ya, ada berapa banyak gitu ya. Nah, tapi sementing cerita dulu, bikin cerita. Yuk, ambil kertas kosong. Masih punya banyak cerita kosong? Oke, kita nulis dulu ya. Mbak Rizka ambil kertas ya. Ini udah terisi semua ini, Mbak. Ambil yang banyak ya, Mbak. Iya. Oke, kita break untuk cerita ya, setengah jam.